Ini ada Isa, ini apa maksudnya? Isa ini apa di sini? Isa ini apa? Masjid lagi apa ini? Tuhan masuk masjid ini. Woi. Isa masuk ke dalam masjid. Ini apa? Isa masuk dalam masjid ini apa? Isa masuk dalam masjid. Lucu lagi, Tuhan masuk masjid. Wow, katanya maha besar, maha kuasa. Lebih besar masjidnya daripada Tuhannya. Woi. Ini Isa siapa yang di sini? Kau hujat Nabi Isa saya. Ternyata kau colong-colong Nabi Isa saya di sini. Kau kabur kan? Nih, lagi kau mencret. Matius 12:9. Ya. Penipu kau itu memang ya, penipu, pembohong, penghujat. Nabi Isa itu orang Diam apa? kau, Nafiri bego. Apa? Kau nggak punya ilmu, kau diam, kau nggak pantas kau diskusi sama saya. Clean card ya, clean card 18:7. Diam kau setan. Saya lagi buktikan Nabi Isa saya ini kalian colong ya. Ini clean card ya, clean card 18:79. Apa ini? Hatta setelah berjalan dari sana, masuklah Isa ke dalam masjid. Apa pula ini ha? Dalam Bible clean card. Apa pula ini ha? Apa lagi nih Putri Sion nih? Muncul turun. Atau malu apa kamu? Kalau ngaku-ngaku Isa itu adalah Yesus, mana Injilnya? Mana ini? Apa ini? Nabi Isa saya kenapa namanya dicolong? Maling nggak tahu malu, nggak punya muka kau ya. Udah maling ketahuan, sok-sokan nanya lagi mana Injilnya. Kau mau lihat Injil apa? Injil karangan manusia. Iya. Tunjukkan lagi data Injil karangan manusia. Masih kurang malu kau, kupermalukan. Hah, maling? Mau lagi kupermalukan kau? Injil, kau punya Injil apa kau? Injil karangan manusia aja kau pamer di sini. Hah? Kau mau kutunjukkan kau Injil karangan kau sini ya? Karangan manusia aja kau pamer di sini, bego. Bodoh. Yang pintar udah pada mualaf, yang bodoh ya kayak Putri Sion ini. Nih. Markus 4 ya, Markus 1:14. Kita tunjukkan nih. Injil apa ini ternyata? Injil karangan Markus, woi. Injil karangan Markus, woi. Karangan Markus, padahal narasinya apa? Injil Allah. Allah lagi dia ambil, maling kau. Nama sesembahan saya dimaling, Injil Allah, ternyata Injil apa? Injil karangan Markus. Injil karangan manusia aja kau bilang-bilang Injil Allah. Gila memang kau, oten, bego kau. Kurang lagi dipermalukan. Jangan pikir saya lupa apa yang kau lakukan. Oten, selama dia santun, sebego apapun, akan saya ladeni. Ini kalau penghujat nggak ada ampun ya. Di balik layar kau menghujat Nabi Isa. Setelah kau lihat saya masuk di TV mana-mana, kau pansos. Kau pikir aku tahu kau baik-baik gitu, ha? Betina, kafir, bego, biadab. Baik-baik gitu, ha? Betina, kafir, bego. Selamat Toraja, selamat siang Toraja. Buka mute-nya Toraja, kau udah blink Toraja. Toraja. Selamat siang. Selamat siang. Gimana Toraja? Mau diskusi, mau jualan obat? Tidak, kamu ini yang jualan obat ini yang Ya udahlah, di bawah aja kau. Kagak penting kau. Toraja butuh obat apa Pak Toraja? Butuh obat buat pelancar, au-au, atau apa? Jadi sekarang banyak Kristen naik malah curhat. Aku lah, nah. Kalau Isa Nabi nggak punya Injil, bilang aja nggak punya Injil. Apa kau betina? Itu jangan. Betina. Bego, maling. Ini apa? Ini apa? Ada nama Allah saya di sini apa? Kok klaim-klaim Injil Allah dalam original teksmu pun nggak ada kata Injil, Sampai kau peot beserak bangkotan kiamat nggak bakal ketemu original teks ada kata Injil. Izin moderatorku yang di bawah nggak usah dinaikin lagi ya. Moderatorku yang di bawah ya, nggak usah dinaikin lagi ya. Masih kurang apa dipermalukan tuh Putri Sion itu? Pesundul aja banyak tingkah kau Putri. Udah jelas Injil karangan Markus, kau ngeklaim di sini Injil Allah, muka kau itu kau klaim ini Injil Allah, maling. Original teks Bible-mu juga nggak ada kata Injil. Sampai bengkok kau cari nggak ada namanya Injil situ. Nggak ada nama Allah di dalam original teks Bible-mu. Sok-sokan lagi. Punya Injil karangan orang aja belagunya minta ampun, songong amat. Injil karangan Markus aja dibanggain.
Pak Endon, Pak Endon Muslim apa Kristen Pak Endon? Oh, assalamualaikum. Ini Islam. Waalaikumsalam. Apa yang mau Waalaikumsalam. disampaikan Pak? Silakan. Gak ada tadi, cuman kepencet ini. Cuman Siap Abang Da, sehat-sehat Abang Da ya. Oke. Yo, monggo. Assalamualaikum Bang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udahlah Putri, mendingan kau ke hotel sana, ke hotel ya. Pastikan nggak ada kamera yang ngerekam kau. Bego aja dipelihara. Bang Plegon, selamat siang. Iya, Muslim apa Kristen? Selamat siang, Kristen saya. Protestan Bang. Apa masalahnya dengan Protestan? Apakah mau dibagi-bagi? Oh enggak. Saya maksudnya Kristen, kalau semua Kristen harusnya pengikut Kristus, mau Protestan, mau enggak. Katolik Siap, sama aja ya. udah. Kalau enggak Saya mau, gini, saya dengar tadi bahwa Yesus adalah Isa dengan hanya menggunakan ributin nama istilah. Saya maksudnya ya nggak apa-apa, orang kan klaim-klaim nggak apa-apa. Cuman saya mau minta teman-teman dari sana. izin Tolong Pak, coba, Pak, izin. Di sini saya tidak menyediakan room curhat, saya menyediakan room diskusi. Cuman biar kelar, ya biar tidak ada pembahasan. Sebenarnya yang menyamakan itu Anda. Dari pihak Anda yang duluan menyamakan. Coba Ukti Natali ini bisa ditunjukkan datanya komplit beliau. Nah, coba. Ini tambahan lagi nih, sekalian sampai dengan PD-nya ya, namain gereja aja Gereja Isa Al-Masih. Kita nggak ada tuh bikin nama Masjid Yesus, nggak ada. Nggak ada Masjid Yesus gitu, Masjid Paulus gitu, nggak ada. Ini apa ini? Gereja Isa Al-Masih. Tolong Terus di tunjukkan Bible. Isa putra Maryam saudara Harun itu anak siapa, lahir di kapan, Udah di zaman siapa, maling bisa dan diem dulu nggak? keturunan siapa. Mengenai Kamu, saudara Natalia, Harun, saya Natalia, juga bisa kayaknya tunjukkan kamu kan bahwa kayak- Elizabeth itu saudara Harun. Apakah dia sejaman dengan Harun? Bodoh. Bodoh, kamu maling. perempuan kayak perempuan. Woi, maling. Ini clearkan dulu mulut- maling. Kau jangan mulut habis kamu maling, kau itu tinggal di- kabur. Ya, maling ya. Maling. Ini selesaiin nama Nabi Isa aja udah jelas-jelas kau ambil maling. Mau Mbak sok-sokan Natali- lagi ke masalah Mbak Isa Natali. saudara Harun gitu. Mbak Natali Elizabeth Oten, saudara Harun. Beda zaman. Iya gimana Abu ya? Mohon maaf Abu ya. Iya, nggak apa-apa. Oten 10 yang naik, nggak ada yang benar satupun. Kenapa ya? Entahlah ini, heran aku. Maling-maling naik, nggak tahu malu. Nggak sadar dia, Elizabeth itu loh juga saudara Harun. Biblemu mencatat, apakah Elizabeth hidup sejaman dengan Harun? Ya enggak lah, kenapa dicatat seperti itu? Dalam tradisi Yahudi biasa, mereka mencantumkan mereka saudara Harun, mereka saudara Musa, saudara siapa. Bagi orang-orang alim, mereka biasa menyertakan nama itu. Nggak paham kan kalian? Ya nggak paham lah, wong kalian maling kitab. Kitab Yahudi kau ambil, kau nggak paham tradisinya. Nama Allah kalian ambil, nggak paham itu apa, itu nama kalian nggak paham. Bego memang kalian itu. So, naik aja kejang-kejang kesurupan, bicara melebihi kecepatan cahaya, otak nggak punya. Bodoh. Memang benar apa kata Paulus. Ini Paulus ada benernya. 1 Korintus 4:10 memang kalian itu bodoh karena Kristus. Memang satu ayat yang terbukti kebenaran Paulus itu 1 Korintus 4:10 itu benar. Memang kalian itu bodoh karena Kristus. Aduh, Abu ya, kayaknya aku harus istirahat dulu Abu ya. Iya, minum dulu. Minum dulu. Nanti kalau ada yang butuh pengobatan, mungkin untuk pelancar, mungkin saya bisa dipanggil lagi ya, karena saya sudah menyediakan resep-resep ramuan tradisional terbaru kayaknya Bu ya. Apalagi kan ini Mbak Natali si Pipi kan mau head to head sama Mbak Natali. Bentar lagi dia datang. Kok sama saya? Katanya sama Al Hidayah, gimana sih? Nggak tahu si Pipi kagak jelas, dia DM gak jelas. Gimana sih si Pipi? Lah tadi katanya sama Bang Al Hidayah, takut mencret dia. Kan udah Iya. kusuruh beli pampers dia, kenapa takut? Enggak, gini, beraninya sama perempuan. Padahal nggak tahu perempuan ini ketika sudah mualaf jadi cerdas. Oh iya dong. Yang masukkan baik-baik ya kan, ayat Al-Quran, narasinya Masya Allah, nggak ada kenikmatan membaca itu yang lebih dari kenikmatan membaca Al-Quran itu nggak ada, itu yang paling nikmat, masuk ke dalam mu'alaf itu,
Beda, nggak ada yang itu nggak ada ya. Jadi memang benar-benar masya Allah ya, tercerahkan ya. Yang jelek-jelek itu terbuang, keruqyah dengan sendirinya dengan banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang masuk di telinga, masuk dari mata, ya kan? Itu memang gitu ya Abu ya? Iya. Masya Allah. Jadi Al-Quran itu ketika dibacakan menjadi nilai ibadah, dan ketika didengarkan pun menjadi nilai ibadah. Al-lafdul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu walau bi aksari suratin al-muta'abbadu bitilawati. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Innamal mu'minuna, pastinya seorang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Alladzina idza dzukirallah, yaitu orang-orang ketika mengingat Allah, ketika dibacakan firman-firman Allah, wajilat qulubuhum, hatinya tersentuh. Itulah orang-orang mukmin. Wa idza tuliyat 'alaihim, dan ketika mendengarkan firman-firman Allah, ayat suci Al-Quran, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan dia. Sehingga apa? Banyak orang-orang di luar Islam, dia bisa menerima kebenaran Islam bukan hanya dari diskusi, tetapi hanya sebatas mendengarkan ayat Al-Quran. Ada juga yang menerima kebenaran Islam hanya sebatas mendengarkan suara azan. Jadi hatinya tersentuh, dia jujur terhadap dirinya sendiri. Itu kunci utama sebenarnya. Oten biar menemukan kebenaran, dia jujur dulu terhadap diri sendiri. Nah, kalau bisa seperti diskusi ini, pakai akal sehat, maka sangat mudah bagi Allah untuk mengislamkan seluruh dunia. Tidak ada yang susah. Tapi kenapa kok faktanya banyak Kristen sekarang, banyak yang tidak menerima Islam? Karena Allah sudah memberikan akal kepada kita manusia untuk menjadi bahan berpikir. Ya, karena dilahirkan dari rahim ibu yang agama apapun, itu tidak ada masalah. Kita tidak dituntut untuk dilahirkan dari ibu yang muslimah. Tetapi yang dituntut untuk kita manusia, supaya kita mati dalam keadaan muslim. Karena kalau masalah lahir itu udah aturan Allah. Tetapi ketika kita sudah hidup dan diberikan akal untuk bahan mencari kebenaran, berpikir, nah, maka dituntut kita oleh Allah supaya mati dalam keadaan Islam. Meskipun ibunya dari Katolik, Protestan, dari Buddha, Konghucu atau Hindu dan lain sebagainya, tapi semua manusia dituntut untuk mati dalam keadaan Islam. Nah, maka di sana kita harus menggunakan akal kita dan kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Sehingga yang terakhir, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati terkecuali dalam keadaan Islam. Jadi kita tidak dituntut untuk lahir dari seorang ibu muslimah, dari siapapun itu urusan Allah. Kita tidak bisa memilih, tetapi kita dituntut untuk mati dalam keadaan Islam. Karena kita diberikan akal oleh Allah, bisa berpikir, bisa membedakan mana agama yang benar.
Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, ini coba kita tes. Indah memang Quran dibacakan itu, beda dengan Bible ya. Oten dibacakan Bible kejang-kejang. Muslim dibacakan Al-Quran adem. Mantap. Pak Kampret, Muslim apa Kristen Pak? Silakan. Selamat malam Buya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh bahaya. Bahaya udah ini. Udah pasti tahu suara ini. Sebentar, saya lihat namanya dulu sebentar. Kok nggak Tukang kelihatan? rusuh. Tukang rusuh. Kompor bener udah kompor dia. Izin bentar sebelum tukang kompor bernarasi ya, izin bentar. Buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube Natalia Iriani maupun Hijrah Khadijah, kalian kalau mau berbelanja lotion au ya kan, tinggal klik keranjang ya. Ini udah aku sematkan ya di YouTube Natalia Iriani. Di YouTube Natalia Iriani sudah disediakan. Kirim ke LE Natalia. Iya Bun, tinggal diklik aja Bun, diklik keranjangnya Bun. Ya. Nah, dari Natalia Iriani tinggal diklik ya. Ini lotion yang bener-bener wangi dan kualitasnya juga nggak kaleng-kaleng ya. Ini original punyanya Nagita Slavina ya teman-teman. Tinggal klik aja, ini udah doktif approve ya. Jadi tinggal diklik dan ini produknya insya Allah aman dan amanah. Oke, di Natalia Iriani ya. Hijrah Khadijah belum ada keranjang buat berbelanja, adanya di Natalia Iriani. Lanjut. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Silakan. Buya, Ya. sebelum saya ngomong, yang nonton suruh tap-tap layar Buya. Masalahnya setelah saya selesai ngomong biasanya langsung rungkat Buya. Bahaya nih. Kita belum ada kesempatan lo ngomong sama Bunda Rahmani. Gimana sih Abu ya? Yang sebentar. Baru aja ya. yang Abuya, aku berpuasa juga mohon maaf Abuya. Tadi Ya. waktu aku debat sama si Betina itu Abuya ngomong ku hantam aja terus. Mohon maaf Abuya, tidak bisa aku kondisikan. Aman, tenang aja. Saya sudah paham ibu-ibu, karena saya sudah punya istri, jadi saya paham. Aman. Bunda Rahma kemana Pak Abu ya? Bunda Rahma pingsan. Belum ngomong kok. Saya udah pingsan. Kemarin saya kasih Bunda itu harus banyak tidur Bun. Jangan banyak begadang, ingat kesehatan kata saya. Nah nanti saya belikan obat tidur. Benar tidur sekarang. Saya semalam sampai pagi, sampai jam 7 pagi. Tadi pagi masih ngobrol. Sekarang udah nyambung lagi, nggak pernah tidur nih, Bunda Rahma. Ngeri emang ibu-ibu ini. Manusia terkuat, makhluk terkuat di bumi. Buya, saya selaku Ketua Asosiasi Perkomporan dan Pejuang Konten sekaligus Pejuang Koin, izin bergabung Buya. Aduh, kalau pejuang koin saya kick. Kalau pejuang konten kagak masalah. Kalau pejuang koin saya kick. Ya tenang, terdapat donat dari saya lah. Tuh kan mulai tuh Bunda Mila kepancing tuh bahaya. Gini Romo, kalau saran dari saya, Romo jangan membuat analogi seperti kemarin lagi ya, karena kemarin Romo sekali ngomong itu membuat banyak kontroversi. Romo. Begini Ingat Buya. kan kemarin gimana analoginya Abuya ini sebagai ketua. Gimana kemarin? Coba. Sebagai ketua grup, nih saya bukan Buya lah, nggak enak saya. Buya ini kan guru saya sejalah ya. Saya ini kan sebagai ketua kan asosiasi grup perkomporan Buya. Saya kepala sukunya gitu. Nah anggotanya itu banyak. Ada Bang Nandar, ada Tasik Ngaji, ada Bamtri, ada banyak lah di situ berkumpul para YouTuber Buya. Ya kepala sukunya saya sih gitu, saya gitu ya. Terus kalau tiba-tiba grup
penghuni grup itu lari satu persatu meninggalkan saya, Buya. Kira-kira yang akan saya lakukan kan seharusnya itu kan introspeksi diri, Buya. Betul tidak? Sepakat. Nah itu bukan malah bernyanyi ke sana bernyanyi ke sini. Aku tak mau. Bukan seperti itu, Buya. Kalau tiba-tiba saya ditinggalkan oleh anggota grup lalu kemudian bernyanyi ke sana kemari, itu kan orang gila saya namanya, Buya. Betul nggak? Iya benar-benar, malah berkoar-koar ya. Kenapa ini pengikut saya pada lari? Kenapa ini yang pengikut saya gini-gini? Harusnya dia introspeksi. Ada apa ini ya? Kok bisa ya pengikut saya malah lari-lari? Saya punya salah apa ya? Kampret, aku di follow dulu dong Bang Kampret biar donatnya Itu makin dia, enak iya. manis. Ya, donat-donat jangan lupa ya. Saya pejuang konten, saya pejuang koin. Donat-donat sini kirim. Lanjut. Emang kampret bener ini memang. Bener kompor, bener gak salah sama Emang kompor dia. kampret memang bener ini. Namanya aja udah jelas emang kampret emang ini. Alhamdulillah, Sama Bu, ya. jeruk ya, sama jeruk ya. Alhamdulillah ya. Saya selaku pejuang konten selama hidup di dunia perkomporan ini, alhamdulillah saya tidak pernah pinjam uang kepada saudara muslim saya. Saya tidak pernah minta uang kepada saudara muslim saya. Saya tidak pernah minta donasi dan saya tak pernah pajang nomor rekening saya di channel saya, Bu, ya. Alhamdulillah pejuang konten makmur. Tahu mana tadi hilang. Nih, bentar lagi koinku paling banyak nih. Sondi udah kalah jauh tuh. Makanya donat kirim sini kirim. Aku pejuang koin. Semakin lama dia di atas komal ini semakin banyak lah dosa aku, sumpah. Iya bener, udah kita kick aja, kita tendang udah. Iya, tenang aja lah. Emang bener-bener Tapi anggotanya satu orang itu udah berangkat umroh, ketuanya nggak ikut itu kan, Itu kasihan. dia, saya agak heran udah, agak lain. Nggak lain, anggotanya udah umroh kemarin. Ini ketua kelompoknya nggak umroh juga, gimana? Oh ini bukan ketua, udah ini kepala suku dia, kepala suku. Oh iya, kepala suku. Udah. Kalau di Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid, Gus Imron itu kan senior kan, betul kan? Tapi di grup saya di asosiasi perkomporan, dia anak buah saya, Bu, ya. Parah kan? Parah kampret memang saya ini. Oh iya, sepakat ya, itu memang Saya kampret suka juga ya. dengarnya ada perkomporan tuh. Waduh seru nih, Abu ya. Sering-sering diajak ya, Bu ya. Ini Bunda Mila gini, yang jadi masalah ini Romo ini sebagai kepala suku, ini kan selalu di sini stay dari dulu zaman Firaun jualan cilok, tapi tidak ada perpuluhan sama saya, apalagi persembahan kasih, gimana? Kasih naik lah, jangan menemenuhin Yang gak koma. enaknya gini Bunda, dia mencari koin di sini, tapi koin itu nanti dihabiskannya di tempat lain gitu loh. Itu si kampret ini mencari koinnya di tempatnya Buya, tapi menghabiskan koin di tempat lain. Memang sama ini, udah sama namanya kampret emang. Sama namanya. Tapi saya dengar anak muridnya Bang Nandar, wah kaget juga saya tadi. Kelasnya kelas kakap dong ini berarti. Ya, beliau ini Bunda diskusi lintas agama dari mulai kakek saya itu sampai sekarang, jadi kakek saya. Coba bayangkan. Ya Ampun. intinya sih begini, Bu, ya kan. Dia ini satu Kita letting itu- sama Paulus ketua apa Buya, sama apa Bunda. Enggak gitu juga lah. Satu angkatan sama Itu Paulus dia. benar, Nah, udah benar. bener. Satu letting. Ini Jupiter, ini Juno, ini Minerva. Nah, Jupiter ini diceritain raja segala raja. Jupiter.
Dan ini terus nih, karena yang Capitoline Triad ini memang ya gitu deh. Ini mesti dibaca satu-satu sih. Tapi memang ini jadi backgroundnya tuh ini bang. Jadi kalau kita lurusin lagi kan kita agama Samawi ya. Kita kan percaya Abrahamik dari apa namanya? Abrahamik ini berarti Ibrahim. Agamanya Ibrahim kan tuh kan tauhid bang, 1, bukan 3, bukan 4, bukan 5. Jadi kalau kita urutin dari sejarah ya, kita nggak ngomongin teologi ya, kita nggak ngomongin kitab suci, kita nggak ngomongin apa-apa, cuma sejarah toh. History dari sejarahnya Abrahamik dan keturunannya itu ngajarin tauhid, agama yang Tuhannya satu, nggak kelihatan dan seterusnya. Nah tiba-tiba begitu Tertullian, begitu Romawi ngambil menyerap agama yang Yehosua di abad 1 bawa, tiba-tiba keluarlah konsep ketuhanan Tritunggal ini yang asalnya sebenarnya Capitoline Triad dari Greco-Roman. Karena yang kalau kita lihat ajaran yang abang pegang sekarang, kalau saya tanya simpel nih bang, di mana ajaran tauhidnya? Di mana? Karena ajaran tauhid ini ajaran Ibrahim ini sunat, ada larangan makan, ada puasanya, ada kurbannya binatang ya, bukan manusia. Kalau manusia kan tumbal. Ada kurban binatang, habis itu apa lagi? Apa lagi ya? Udah kayaknya. Oh, kalau berdoa ada kiblat. Di mana nih ajaran Abrahamiknya di ajaran abang? Oke, saya boleh jelaskan? Silakan dong, silakan. Ya, sebenarnya saya sudah, mana persen? Kami tetap percaya kepada satu Allah ya. Kami tidak percaya kepada 3 Allah, triteisme. Kami percaya kepada satu Allah, tapi dalam 3 pribadi. Kenapa seperti itu? Karena Allah menyatakan dirinya dalam Alkitab seperti itu, gitu loh. Dan mengenai soal sholat atau beribadah gitu, Abraham nggak ada itu merujuk kepada siapapun, ya. Baik kepada orang Muslim, saya nggak melihat Abraham seperti orang Muslim, ya. Kami sekali lagi tidak percaya kepada 3 Allah, hanya satu Allah saja. Dan soal tadi yang yang saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya kan kalau abang bilang Theophilus ini keluarganya percaya kepada kepercayaan yang tidak benar, artinya ajaran yang palsu gitu. Itu kan keluarga dianya belum tentu. Karena kalau anaknya merokok, kalau bapaknya merokok, belum tentu anaknya juga merokok. Tidak secara otomatis seperti itu. Secara logiknya seperti itu. Jadi kalau keluarganya pun tidak ini ya itu tidak masalah, it's okay, no problem menurut saya. Dan terkait tadi tentang Trinitas, itu sebenarnya saya sudah bilang bahwa itu dari Theophilus, dari Antioquia kan. Kita sudah ini, dan saya sudah menunjukkan bukunya tadi, di dalam Robert Letham, itu Theophilus sudah menggunakan trias, yaitu Trinitas ya. Dan saya bilang Theophilus itu tadi kan abad 9, ternyata sebenarnya dia abad 9 itu lagi kayak menumbangkan kerajaan, ada pergolakan lah gitu. Sebenarnya dia kan ini kan abad ke-5 ya, Theophilus itu. Itu saya bisa sanggah. Silakan Bang. Mantap. Tadi sebenarnya udah saya jelasin ya. Jadi bapaknya itu centurion dan si Tertullian ini memang pengajar, dia belajar dan seterusnya sampai umur di 40-45 itu dia baru masuk Kristen dan akhirnya pengusung apa namanya triad tadi, Tuhan Trinuan, tiga dalam satu dan seterusnya. Dia makanya kalau abang Google dia itu Bapak Tritunggal, Bapak Trinity. Nah tapi kalau
kalau kita mau baca lagi Bang, kalau Abang tahu Justin Martyr, Abang tahu Justin Martyr nggak? Bapak Gereja abad 2. Abad 1, abad 2. Pernah dengar, coba jelaskan. Nah, ini kalau kita baca dari kekatolikan Bang, ini buku dia judulnya The First Apology, Saint Justin Martyr. Dia ini Bapak Gereja abad 1, abad 2. Kalau kita baca bukunya Bang, dan kita langsung ke bab 21, ini saya translate aja ya, jadi enak kita bacanya. Ini saya bacain dikit aja. Dan ketika juga mengatakan bahwa Sang Sabda ini Sang Firman, yang adalah kelahiran pertama Tuhan, dihasilkan tanpa persekutuan seks, dan bahwa Yesus Kristus, Guru kita, disalibkan akan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Kita tidak, nah ini yang saya mesti ini. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Karena Anda tahu berapa banyak putra penulis-penulis Anda yang terhormat kaitkan dengan Jupiter. Merkurius, kata yang menafsirkan dari buku semua Eusklepius, yang meskipun ia adalah dokter yang hebat, disambar petir dan naik ke surga. Dan Bacchus juga setelah ia telah dirobek anggota tubuhnya dan Hercules, dan ini seterusnya. Tapi Abang mesti yang saya tandain Bang. Kita ini Justin Martyr ya, Bapak Gereja abad 1 abad 2. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Notice putra-putra Jupiter. Putra-putra Jupiter ini yang tadi Bang. Ini Jupiter. Kapitolin Triad tadi. Jadi dia bilang Bang, ini Bapak Gereja abad 1 abad 2 loh, sudah mengakui bahwa kami tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda. Jadi Bapak Gereja abad 1 abad 2 aja ngasih tahu kita tuh kalau ini Yesus anak Tuhan dan Tuhan adalah Yesus dan Jupiter, dan ini nggak ada yang berbeda dari apa yang Anda sudah yakini dari dari anak-anak Jupiter. Ini udah diaminin sama Bapak Gereja 1-2 Bang. Balik lagi ke tadi Bang. Jadi kalau kita buka literaturnya, ayat-ayatnya mengutip penyembah Zeus. Ada, kalau Abang mau tahu saya bisa tunjukin. Abis itu cerita-ceritanya di kitabnya Anastasia. Itu pagan, itu penyembah Dionysius, yang begitu Dionysius meninggal, roh-roh kudusnya ini keluar dari kubur, habis itu ke kota-kota. Itu Abang saya yakin tahu ada di Alkitab itu. Habis itu minum darah Tuhan, makan darah Tuhan. Itu Osiris. Sampai ke penebusan dosa, Odin. Pertanyaan saya balik lagi Bang, di mana nih Abrahamiknya nih? Gimana Bang? Pertanyaannya tetap Bang, jadi di mana nih Abrahamiknya ini di mana nih? Abrahamiknya yang keehatan itu. Bukan, kan Abang kan Kristen, Katolik atau Protestan. Abrahamiknya ini di mana? Karena dari tempat lahirnya ditemukan oleh kaum pagan, Saint Helena abad 4. Tempat meninggalnya Saint Helena juga yang menemukan abad 4. Habis itu pengikut Yesus abad 1, abad 2, abad 3 logonya ikan, ich kalau Abang tahu. Salib sendiri ditemukan oleh Saint Helena di abad keempat. Habis itu ayat-ayatnya mengutip Aratus, penyembah Zeus 4 abad sebelum Yesus. Habis itu minum daging Tuhan, itu dari dewa Osiris, pagan juga. Habis itu menembus dosa, original sins, ditombak-tombak, disalib, 3 hari bangkit, itu semua dewa-dewa Yunani begitu. Jadi di mana nih Abrahamik yang
ajaran samawinya itu di mana tuh Bang? Saya bingung. Bisa dikasih tahu nggak Bang? Oke, saya ini ya. Sebenarnya kan gini ya Bang ya. Abang pakai referensi yaitu orang-orang yang menolak tentang salib ya, Yesus itu disalib, banyak versi ya. Sedangkan bukan hanya itu aja, banyak lagi ya yang banyak yang palsu dalam sejarah gereja itu, bahkan banyak yang ditolak ya, seperti Deuteronika ya, itu ditolak. Sebenarnya kan pandangan-pandangan yang abang bilang itu kan pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Mau apapun yang abang bilang itu saya tidak akan terima, karena kita berlandaskan pada Alkitab, back to Bible. Sejarah yang tidak sesuai Alkitab itu harus ditolak gitu loh. Itu saja sih simpelnya. Tapi saya pikir apologet Kristen bilang, wah Alkitab kami ini tidak ahistoris. Alkitab kami ini sejalan dengan sejarah. Tidak historis tapi sejalan dengan sejarah, maksudnya gimana sih? Bukan, tidak ahistoris Bang. Tidak ahistoris. Jadi sepaket dengan sejarah. Tapi sekarang abang bilang F semua sejarah, fuck semua sejarah, Alkitab yang paling benar. Ini saya bingung. Jadi gimana stance ini? Saya boleh ngomong. Jadi silakan. Alkitab ini kan termasuk buku sejarah juga ya, karena ada historisnya di situ. Saya bilang ini sejarah-sejarah yang saya tidak terima adalah sejarah-sejarah yang tidak yang di luar Alkitab, artinya setelah Alkitab gitu loh. Ngerti ya? Misalnya tulisan-tulisan yang tadi itu yang saya tidak terima. Kalaupun abang sebut bapak gereja tadi siapa itu masa ada seksual, saya kacau itu. Saya orang-orang kayak seperti ini nggak saya terima, karena banyak juga kan ada Injil Thomas yang palsu, ada apa macam. Justin Martyr ini dia bapak gereja loh Bang. Ya saya nggak peduli dia siapa Bang. Kalau dia sesat ya sesat gitu loh. Kalau dia salah ya salah. Kalau nggak ada dia Bang, nggak punya Bible loh Bang. Kok nggak ada dia nggak punya Bible? Bible itu tetap ada lah. Enggak Bang, kalau abang lihat sejarahnya Bible, sejarah Bible itu kan hanya umat Katolik yang punya kan. Dan pada saat itu sejarah reformasi, Bible. Mantap. Iya dong. Itu hanya umat Katolik, makanya waktu itu 90 tesisnya Martin Luther itu juga membuat juga Bible itu menjadi dikopi beberapa orang supaya untuk dipelajari semua orang gitu loh. Jadi bukan hanya umat Katolik, makanya kami juga tahu bagaimana ajaran Kristus itu melalui Alkitab, makanya semua orang bisa mempelajarinya. Gitu. Sebenarnya itu kalau kita mau merujuk kepada sejarah Bible. Ya. Mantap. Tapi seru nih Bang kalau bahas sejarah Bible. Jadi kalau saya telusurin sejarah Bible, catatan lengkap atau salinan paling lengkap, abang tuh sebenarnya adanya di abad keempat. Nggak ada kodeks abad 1, nggak ada kodeks abad 2, nggak ada kodeks abad 3. Adanya kodeks abad 4 di 325 ke 350 yang notabene-nya setelah Council. Oh, kalau kita merujuk kepada kodeks, tapi kalau saya kan nggak merujuk kepada kodeks, maksud saya Alkitab yang diterjemahkan dalam beberapa bahasa itu. Makanya tadi saya bilang sebenarnya itu sebenarnya kalau mau merujuk lagi itu sebenarnya antara Konstantinopel dan Roma Katolik itu kan sempat pecah juga kan. Nah itu kan abad 4 Bang. Itu abad 4. Iya sebenarnya itu kalau kita merujuk lagi itu sejarahnya panjang juga, dan yang saya bilang ini terjemahan. Kalau tadi abang bilang kan kodeks itu kan bahasa original text ya, tapi itu pun salinan-salinannya itu banyak ya, apalagi bahasa Yunani itu banyak sekali tersebar di mana-mana. Itu sih yang saya mau. Yang banyak, jadi ada 5.000 manuskrip lebih, tapi 4.000 lebih itu di abad 9 onwards. Sebenarnya yang ada di abad 4 itu cuma, kalau kodeks cuma 3 maksimal kalau kita mau ambil Bezae. Ada Sinaiticus, Vaticanus sama Bezae. Itu kalau memang kita merujuk ke abad 4. Dan itu pun ayat Trinitas nggak ada Bang.
Jadi kalau abang cek Sinaiticus aja paling simpelnya 1 Yohanes 5:7 itu nggak ada soal Bapak yang di surga habis itu dengan Roh Kudus dengan Itu di kodeks. iya di manuskripnya nggak ada. Mau saya tunjukin bang? Manuskrip kodeks apa nih namanya? Sinaiticus aja yang paling tua. Oh, Sinaiticus. Tapi kan banyak kodeks yang lain, belum tentu kodeks yang lain. Nah, adanya yang di abad ke-16 itu tiba-tiba bang. Berarti ada kan? Iya ada di abad 16 adanya. Ya udah. Yang jelas kan ada. Tidak mempermasalahkan. Iya adanya di abad 16. Iya. Saya tidak mempermasalahkan. Lagian kodeks yang paling tua tadi yang Anda bilang itu kan paling tua menurut versinya siapa dulu? Kan banyak juga versi kekristenan. Dari segi kekristenan, dari bapak-bapak gereja sendiri yang bilang ini yang paling tua karena udah di carbon dating. Di carbon dating kan tuh dicek kertasnya umurnya, dicek tintanya umurnya. Sinaiticus yang abad ke-4, Vatikanus yang abad ke-4 itu nggak ada. 1 Yohanes 5:7 itu nggak ada. Tiba-tiba di abad 16 di Textus Receptus baru ada. Tritunggal gitu. Tidak ada Tritunggal. Nggak ada ayat 157 itu loh bang. Abang ingat nggak 157? Iya 1 Yohanes 5:7. 5:7. Oh, ini yang firman itu ya? Iya. Oh ya, di dalam teologi, di dalam ini juga ada beberapa yang ini, karena kan di situ ada garis miringnya. Ada tanda kurung. Iya, tanda kurung. Ya. Sorry, garis miring tanda kurung. Ya. Kan itu banyak juga sih, kayak bukan hanya itu, Markus juga kan itu dipertanyakan juga, Markus 16 Ya, itu. Markus 16 9-20 betul. Ya, Itu nggak ada yang juga. di kodeks tertuanya. Ya, sebenarnya ada yang terima, tetapi harus ada ambil konsekuensi. Kalau dia terima itu berarti dia menambahkan, kalau dia tidak terima berarti dia mengurangi. Ya bebas dari siapa yang menentukan, tetapi itu bukan berarti dia itu secara keseluruhan dia tidak langsung tidak menjadi tidak orang Kristen atau tidak pengikut Kristus, enggak. Oh bukan bang. Maksud saya kalau kita buka 157 ini di sini ayat yang eksplisit menceritakan tentang ada yang merekam di surga yaitu Bapa, Firman dan Hantu Suci dan tiga-tiganya adalah satu. Original teksnya tidak seperti itu. Original teksnya mengatakan yang bersaksi 3 itu roh, air dan darah. Ya. Ya, jadi kan di original teksnya itu nggak ada konsep Tritunggal tuh nggak ada. Makanya yang tadi saya bilang sebelum kan Tertullian abad 1 abad 2 bang. Habis itu yang abang tadi sebut siapa namanya si Theophilus. Bukan setelah itu ada abang sebut lagi satu lagi itu Irenaeus kan abad 4 abad 5 dan seterusnya. Maksud saya gini bang, kalau memang ada Biblos abad 1 abad 2 abad 3 kan kita bisa lihat nih memang apakah Tritunggal memang udah ada di abad 1-nya, apakah Yesus mengajarkan atau murid-murid yang mengajarkan. Ini masalahnya nggak ada bang. Masalahnya original teksnya yang tertua itu di abad ke-4 setelah konsili gitu loh bang. Oke, saya boleh bantah bang? Silakan. Sebenarnya gini bang, kalau abang merujuk kepada itu menggambarkan Trinitas, Trinitas itu banyak ayat yang menyatakan bahwa Trinitas bukan hanya di dalam Yohanes tadi. Sebenarnya itu terlalu dini kalau menyimpulkan bahwa itu langsung mencakup bahwa di situ konsep Trinitas atau di situ tongkaknya Trinitas. Itu bukan tongkaknya. Lagian ada pun orang-orang pendeta, ada teolog apologet yang terima itu, ada yang enggak juga terima. Ya bebas. Kita mau terima atau enggak, karena yang seperti abang jelaskan tadi bahwa nanti di abad yang 16 baru itu ada firman yang itu dengan yang itu. Terus sebenarnya di abad yang ini tadi enggak ada, kan kayak gitu maksud abang. Sebenarnya it's okay, itu no problem menurut saya, itu tidak jadi masalah. Tapi masalahnya tonggaknya Trinitas itu bukan di situ. Tapi seluruh Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu banyak menggambarkan tentang Trinitas gitu loh bang. Jadi kan ini saya rada bingung nih abang nih. Abang imannya membabi buta nih. Kok membabi buta? Abang menolak. Iya, abang menolak bapak-bapak gereja yang membawa Bible ini. Seperti Justin Martin, Tertullian dan seterusnya. Abang menolak mereka. Tertullian. Tapi di satu ya Tertullian tadi yang agamanya
Bapak Jupiter, habis itu diaminkan oleh Saint Martin, Justin Martin. Abang bilang Justin Martin itu apa? Saya nggak mengimani yang di luar. Abang nggak mengimani dia kata-kata dia kan? Saya bilang tadi Tertullian, kalaupun bapaknya seperti itu, belum tentu anaknya seperti itu kan saya bilang. Iya, itu Tertullian. Kalau bapaknya merokok, belum tentu anaknya merokok. Nggak bisa secara otomatis. Iya, habis itu saya bilang Justin Martin. Iya, habis itu saya bilang Justin Martin mengamini kalau agama yang Justin Martin bawa itu tidak berbeda dari apa yang diajarkan, apa yang sudah diimani tentang anak-anak Jupiter. Abang bilang siapa itu Justin Martin? Saya nggak mengimani. Ya, kalau memang tidak ini ya tidak gitu. Terus berarti membabi butanya di mana, Bang? Iya, abang jadi Bible yang mereka bawa itu nggak ada Trinitasnya. Abang berarti nggak ada. Saya mau ngelihat Bible-nya aja. Begitu kita ke Bible-nya, ada ayat yang nggak ada di abad 1, 2, 3, 4, tapi ada di 16 onwards. Abang ya udah, yang penting pokoknya satu kitab itu ada Trinitasnya. Sekarang saya tanya deh Bang, di mana Yahudi atau Perjanjian Lama menyembah Tuhan yang 3 atau three in one? Menyembah Tuhan yang 3, di situ Anda sudah salah. Kami tidak pernah menyembah Tuhan yang 3, Bang. Sekali lagi, kami itu Tritunggal. Trinya itu apa? Pribadinya 3. Tunggalnya itu apa? Allahnya. Sekali lagi ya saya bilang, di mana Abraham menyembah Tuhan yang seperti itu, Bang? Di mana Abraham menyembah Tuhan seperti itu? Abraham yang seperti Abang jelaskan ini. Menurut Abang Abraham percaya sama Yesus? Tolong buktikan. Percaya. Coba dikasih tahu saya dari mana, Bang? Oke. Sebenarnya ini bola balik sebenarnya. Saya ngomongkan aja ayatnya, nanti pasti Abang tahu lah. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Abraham melihat hari-hariku. Itu kan klaim Yesus. Kita kan punya kitab Abraham. Buka aja kitab Abraham. Di mana Abraham menyembah Yesus? Bang, Abraham juga menerima janji ya. Kamu akan mendapatkan keturunanmu akan banyak. Di situ malaikat mendatangi dia, ya. Itu penampakan Tuhan yang sementara, teofani namanya dalam iman kami. Sebenarnya Abraham juga tahu Yesus, tapi Yesus yang akan datang. Sedangkan kami percaya Yesus yang sudah datang. Gitu. Genesis 18, Abang. Iya, itu kan sebenarnya merujuk kepada teofani. Saya bilang. Tuhan yang turun ya? Kenapa? Tuhan yang turun menurut Abang begitu dia ngelihat 3 orang itu di Mamere itu, di Mimere. Iya, itu kan teofani. Oke, saya tunjukin ya Bang ya. Boleh nggak? Silahkan Bang, saya nggak. Nah, ini dari Sefaria Bang. Ini dari Sefaria, ini ada original teksnya. Sefaria ini bahasa Hebrew artinya library atau perpustakaan. Mereka kalau saya buka di sini, mereka ada Tanakh, Mishnah, Talmud, Midrash, a living library of Torah. Ini mereka ke Yahudian. Nah, begitu saya buka Genesis 18 Bang, yang Abang bilang looking up he saw 3 figure, yang dia melihat 3 orang ini Bang. Begitu saya klik Bang, di sini dikasih tahu kalau pemahaman orang Yahudi nih Bang, ini original teks nih, mereka nih Bang. Ini rabi mereka nih. Satu itu yang memberitahu Sarah kalau dia akan hamil. Satu yang menghancurkan kota Sodom. Dan satu yang menyembuhkan Abraham. Dan ini mereka 3-3-nya ini malaikat Bang, bukan Tuhan. Di mana? 3 malaikat ini, satu yang memberitahu Sarah kalau dia akan hamil, satu yang menghancurkan kota Sodom, dan satu yang menyembuhkan Abraham. Dan ini malaikat, bukan Tuhan Bang. Yahudi yang punya kitab, ini nggak mengimani itu Tuhan Bang. Tiga orang itu 3 malaikat, 3 figure itu 3 malaikat. Ya jadi di mana nih Abang bilang teofani? Balik lagi ke pagan Bang. Kalau pagan itu yang mengimani kalau Tuhan itu teofani dan seterusnya. Itu teofani. Konsep teofani itu sendiri konsep pagan, bukan pemahaman Yahudi teofani. Oke, itu tadi di mana? Di Genesis 18 Sefaria. Genesis 18 ya.
sebenarnya kalau itu merujuk kepada malaikat, malaikat apa yang berani berjanji? Malaikat nggak mungkin berani kecuali Allah yang menjanjikan keturunan itu. Kita melihat bahwa Allah sudah berjanji juga sebelum itu kepada Abraham, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Tapi Allah mengulanginya lagi. Ini abang membantah pemahaman yang punya kitab loh, orang Yahudi loh, bukan saya loh. Ya terserah, mau itu orang Yahudi yang nggak jelas. Orang Yahudi juga banyak yang nggak jelas, Bang. Saya nggak peduli siapa dia, orang Yahudi. Ya ini. Loh, kalau dia nggak sesuai dengan Alkitab ya kita akan tolak. Gitu aja. Gitu aja. Karena nggak memungkinkan itu malaikat. Bagaimana mungkin malaikat ngomong seperti itu? Karena dari awal Allah yang berjanji kepada Abraham, aku akan membuat banyak keturunan. Akhirnya dia akan menampakkan diri kan? Kan kayak gitu. Berikutnya. Sudah, saya sudah jelaskan. Gitu. Kayak ahli ya Bang Alberto ini. S7 teologi mungkin kali ya. Anda S7 teologi ya? Enggak, sebenarnya Pemahamannya luar biasa, bukannya apa-apa ya Bang ya. Banyak apologet Kristen juga. Kalau memang orang Yahudi itu kan nggak percaya juga Yesus itu Tuhan ya. Dan dia nggak percaya itu Mesias yang Alberto. Bro, kami ada kena di sini, bro. Sebenarnya orang Yahudi itu sebenarnya satu ayat. Kenapa? Satu ayat. Di dalam Amsal 3 nomor 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jangan berdasarkan pengertian sendiri. Nggak boleh. Terus tapi ada ayat juga yang mengatakan seperti ini Bang. Saya boleh bantah? Ada juga ayat yang mengatakan seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Berarti akal, kita mengasihi Tuhan juga pakai akal. Tetapi akal yang tunduk kepada firman. Mantap. Ya. Pengertian di situ, pengertian yang sudah jatuh dalam dosa tidak bersandar kepada Alkitab dan tidak dituntun oleh Roh Kudus. Gitu. Mantap. Ini kita Oke, kita keluar dari dogma, Bang. Kita keluar dari ajaran, kita keluar dari kitab, kita keluar dari dogma, kita keluar dari perspektif agama. Kita ngomongin soal akal aja. Ini pure akal. Abang berpikir, menurut Abang, Tuhan itu mestinya maha besar nggak, Bang? Ya iyalah, maha kuasa, maha besar, maha adil ya. Mantap. Jadi secara definisi Bang, maha besar. Maha itu dalam kamus kalau kita buka, maha itu artinya kekal dan mengikat. Jadi kalau kita bilang maha besar, dia kekal dan mengikat besar. Maha suci, dia kekal dan mengikat, akan selalu suci. Mengikat ini akan selalu. Maha pencipta, dia akan selalu kekal menjadi pencipta, dia nggak. Nah, sekarang kita balik lagi. Ini nggak ke dogma, nggak pakai ajaran, nggak pakai firman, nggak pakai semua nih, nggak pakai ajaran dogma dan seterusnya. Kalau Tuhan Abang maha besar, lalu Yesus itu siapa, Bang? Yesus itu kan manusianya. Berarti gugur maha besarnya ya? Kok enggak? Dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Ya tapi dia pernah kecil. Dia pernah kecil, iya. Itu kan manusianya. Iya berarti Abang gini, paham nggak definisi saya boleh, maha besar? Oke, saya boleh ngomong. Silakan. Oke, gini ya Bang ya. Pada saat Yesus itu belum menjadi manusia, dia hanya Allah saja ya. Saya sudah katakan tadi praeksistensinya dia hanya Allah saja. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia menambahkan natur manusia ya, bukan nasi jadi bubur ya. Tinggal buburnya aja, nasinya udah nggak lagi. Dia tidak pernah berhenti menjadi Allah. Kami tidak pernah menyembah manusia. Kami menyembah Allah. Yang bukan Allah tidak mungkin jadi Allah. Dan yang Allah tidak mungkin berhenti menjadi Allah. Ya. Jadi yang kami sembah itu Allahnya. Tetapi natur manusianya itu masuk ke dalam pribadi Allahnya itu. Ya, bisa dibedakan. Ya, tetapi tidak bisa dipisahkan karena mencakup ke dalam pribadinya. Makanya waktu murid-murid menyembah itu menyembah pribadinya, bukan menyembah kemanusiaannya. Tapi kemanusiaannya itu ada di dalam pribadinya itu. Tetapi itu merujuk kepada kealahan dia. Karena Yesus juga mengajarkan kamu tidak boleh menyembah kepada iblis ya.
hanya kepada Allah saja kamu menyembah. Ya, jadi itu tidak memungkinkan bahwa kami menyembah kepada Allah. Ya, silakan. Kami tidak memungkinkan menyembah kepada manusia, silakan. Tapi itu lagi ke dogma. Ini ke abang ngarahin saya lagi ke dogma, kealahan ini apa segala macam. Kalau soal keilahan yang ada di dalam, iya kalau keilahan yang ada di dalam Yesus itu cuma Yesus sama ilah yang tahu bang, kita enggak. Kenapa? Karena kalau alasannya roh Yesus itu roh ilah, ya roh Adam juga roh ilah, roh saya juga sekarang roh ilah. Habis itu nanti kalau saya meninggal, nanti kedagingan saya doang yang mati, tapi ilah ke roh saya nggak mati. Itu dogma banget, itu kita terlalu ngawang-ngawang, itu sama aja ngomongin angan-angan cita-cita. Tapi dari bahasa aja bang, maha besar, maha itu artinya kekal dan mengikat besarnya. Berarti kalau dia pernah kecil atau ada bagian dari dia yang kecil, gugur maha besarnya. Nggak bisa seperti itu. Di mana dalilnya? Ya itu tadi. Abang paham nggak? Kalau Bang Alberto saya menyebut abang manusia, kan ada nih ciri-ciri manusia. Manusia itu mesti tangan 2, kaki 2, mata 2, mulut 1, berpikir, berakal, ini itu. Tapi kalau kelakuan abang bukan seperti manusia, saya nggak bisa panggil abang manusia lagi, paham nggak? Sama seperti maha besar, dia punya title ini maha besar. Tapi begitu saya ngelihat dia pernah jadi kecil atau ada bagian dia yang kecil, gugur. Saya nggak bisa lagi panggil dia maha besar. Abang paham nggak? Karena maha itu artinya kekal dan mengikat, bang. Gini ya bang ya, kalau abang bilang maha itu kekal ya dan mengikat, saya nggak tahu dari mana abang bilang mengikatnya ya. Lagian manusia itu nggak mesti dibilang harus punya 2 tangan. Terus manusia yang punya 1 tangan itu tidak dibilang manusia. Itu terlalu kacau lah. Intinya gini ya. Lagian gini bang, walaupun dia menjadi manusia, itu tidak ada bertentangan sebenarnya. Itu kan kemanusiaannya. Kealahannya tetap tidak berhenti. Kalau abang bilang kealahannya itu berhenti, itu yang jadi ini sebenarnya jadi kontradiksi dalam diri abang. Sehingga seolah-olah dia tidak jadi Allah lagi, gitu loh. Ini abangku, kalau saya buka kamus besar KBBI ya, maha. Jadi kekalnya itu mengikat, terikat. Dia nggak bisa balik lagi. Kalau dia maha suci bang, kayaknya maha besar terlalu berat nih untuk masuk. Maha suci deh. Maha suci artinya dia kekal dan terikat sucinya. Dia akan selalu suci. Nggak pernah sedetik pun dia nggak suci. Nggak pernah sedetik pun ada kotoran di luar, di dalam dan seterusnya. Emang Yesus itu nggak suci? Kemanusiaannya nggak suci ya? Kalau dia bang manusia kalau makan 4 jam di dalam ususnya itu udah ada kotoran bang. Mungkin dia suci tapi dia nggak maha suci. Abang paham nggak? Abang merujuk kepada siapa? Maha suci ini kan pasti dosa ya. Allah itu nggak mungkin berbuat dosa. Oh enggak, nah itu makanya suci itu dari semua kotoran bang. Loh, kotoran tuh kan dibilang harus suci gimana sih? Dosa bukan kotoran memangnya. Dosa ya memang kotoran. Nah ya sudah, jadi maha suci itu ada nasi atau segala macam itu kan kotoran bukan dosa. Ya itu tadi saya bilang, makanya pakai maha, bang. Abang bisa nggak sih bedain antara suci sama maha suci? Aku ngerti. Nah, bedanya apa bang? Maha suci itu berarti tidak mungkin bisa menjadi dosa, ya? Apa? Suci itu bisa disucikan, artinya dipisahkan. Enggak, maha suci sama suci. Coba abang bedain suci sama maha suci apa? Atas segalanya ya. Apa? Putus-putus. Apa? Kalau maha suci itu berarti di atas segalanya. Berarti dari semua aspek ya? Iyalah. Dari semua aspek. Iya. Kalau suci doang? Kalau suci doang bisa menjadi dosa. Jadi maha suci dari segala aspek ya? Nggak cuma dosa ya? Kotoran, semua kotoran ya? Loh, aku nggak bilang semua kotoran. Jadi apa bedanya maha suci sama suci? Iya, apa bedanya suci sama maha suci? Saya sudah jawab, diulangin lagi. Ya udah terserah. Abang nggak menjawab.
Saya juga menjawab. Ya, percuma dijawab Alberto. Orang-orang ini emang seperti ini kok. Kenapa? Kenapa lagi ada pendatang lagi ini datang? Apa bedanya suci sama maha suci, Bang? Anggap aja saya tolol, Bang. Tolong ajarin saya. Apa bedanya suci sama maha suci? Oke, maha suci itu ya, saya bilang yang paling tinggi. Artinya tidak mungkin dia tidak suci. Kalau suci itu kan suci itu kan bisa diartikan kudus. Itu sebenarnya terminologi yang sama. Kudus itu bisa, suci atau kudus itu bisa dipisahkan. Artinya yang jadi apa bedanya? Tidak kudus, dia akhirnya dikuduskan atau disucikan. Ya, jadi apa bedanya? Abang nggak menjawab nih. Jadi apa bedanya? Bedanya artinya yang satu mencakup keseluruhan, maha suci itu artinya tidak mungkin berbuat dosa, yang satu bisa berbuat dosa. Jadi suci itu dari dosa, habis itu maha suci, sucinya mencakup keseluruhan. Iya, terus apa masalah? Keseluruhannya apa aja nih? Abang kayak ngajarin anak SD, silakan abang. Iya, ajarin saya, Bang, ajarin saya, karena kayaknya abang nggak paham ini bedanya antara suci sama maha suci. Karena abang nggak bisa menjelaskan ke anak kecil kayak saya. Yaudah Jibril, nanti aku apain? Aku ajari kau ya, biar dia pintar. Coba ajarin saya. Coba ajari saya, Paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jimen, Ustaz Alif. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas dari situ, Bang, pagi saya boleh ngomong dulu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh. wabarakatuh. Bang Jibril, Bang Fandi, thank you ya, kita udah diskusi. Saya dari tadi nggak sempat ini mau makan. Tunggu dulu Bang Alberto. Thank you ya. Bang, tunggu dulu Bang. Nanti saya akan datang lagi. Tunggu. Ini menurut Bible ini, ayo. Kenapa Tunggu, lagi? sabar dulu. Saya nggak selesai. Tadi Bang Fandi Sabar bilang dulu. nanti ada teman saya Bang Jibril. Tuh, akhirnya saya diskusi sama Bang Jibril gak selesai ini. Nanti saya nggak kemana-mana ini, serius. Karena saya ada aktivitas lagi. Bro Alberto, parkun dulu lah ya. Saya ada kerjaan lagi. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, lanjut. Olan. Parkun. Selamat siang, Paman. Parkun dulu. Paman. Selamat siang, Paman. Paman, ini ada ponakan ini. Bang Jumas. Ya, Bang Iya. Jimen, lihat dulu ya. Ini ada ponakan ini. Ponakan mana? Yolanda. Kayak kenal suaranya. Ya kenal lah, ada aja. Oh, Isek. Masya Allah. Gimana, mau belajar lagi? Enggak apa-apa, cuma numpang duduk. Oh, numpang duduk. Awas celananya robek. Sudah sejauh mana belajar Bible? Ya, puji Tuhan. Ya belajar terus sih. Saya teringat dengan teman saya yang Kristen ya kan ya. Saya pernah berdebat sampai 3 jam. Gegara dia kutanya, gimana kabarmu kawan? Dia bilang gini, puji Tuhan kata beliau. Terus saya tunggu, terus dia bilang, kamu kenapa diam-diam? Lah saya tunggu kamu kapan memuji Tuhan. Kamu cuma bilang puji Tuhan. Mana pujianmu? Pujianmu ke Tuhan mana? Aku bilang gitu. Maksudnya katanya, maksudnya apa? Loh tadi kau katakan puji Tuhan. Mana pujiannya? Aku mau dengar. Pujian gimana? Loh tadi katanya kau puji Tuhan. Terus pujianmu mana ke Tuhan? Oh kami berputar-putar selama 3 jam kurang lebih. Ya kapan kau muji Tuhan kok cuma bilang puji Tuhan? Sama seperti ketika mau makan, mau tidur tapi nggak tidur, mau makan tapi nggak makan, mau pergi tapi nggak pergi. Puji Tuhan tapi tidak memuji. Mana pujianmu? Jadi waktu itu dia terangkan lah, aku tuh memuji Tuhan, aku di gereja muji Tuhan.
kamu ke gereja muji Tuhan. Maksudnya bukannya ke gereja itu nampak daripada perilaku antikristus. Maksud lu apa? Kata dia gitu. Temanku itu rada-rada kesal sama aku kan. Ya, tadi katanya kau puji Tuhan, tapi ternyata hari Minggu kau puji manusia. Kau anggap Tuhan, berarti kau tidak memuji Tuhan. Kamu memuji manusia yang kamu sangka Tuhan. Nah, lama-lama dia nggak mau ketemu lagi. Kalau aku di lantai 2, dia lantai 3. Kalau saya naik ke lantai 3, dia lantai 2. Menghindar terus. Tapi ujung-ujungnya penasaran kan. Lama-lama dia tanya, kalau Islam, kata dia, kalau Islam kayak mana puji Tuhan? Nah, kami subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar, maha besar Allah, ya, Ar-Rahman, maha kasih Allah, Ar-Rahim, maha sayang Allah. Aku sampaikan ke situ. Nah, itu pujian yang konkret, ucapan, perbuatan. Kamu selalu bilang puji Tuhan, puji Tuhan. Kapan kau puji Tuhan? Misalnya maha suci Yesus. Nah, itu harus kau ucapkan. Ya, akhirnya dia bilang, ya udahlah, supaya kau puas, maha suci Yesus. Tunggu dulu. Apa yang kau ucapkan itu tidak sesuai dengan fakta. Karena Yesus itu adalah orang yang menanggung seluruh dosa Kristen. Berarti dia nggak suci. Karena dosa-dosa kalian ada sama Yesus. Yesus itu banyak kali dosanya. Karena semua dosa kalian ditampung sama dia. Jadi salah kalau kamu mengatakan Yesus itu maha suci. Lalu apa sih maunya? Kau katakan Yesus itu maha kotor, maha najis. Kau menghujat? Enggak. Sekarang gini, kalau kamu mencuri, orang Kristen mencuri, membunuh, bla bla dan seterusnya, siapa yang nanggung? Yesus kan? Nah, dosa-dosamu ada sama dia. Berarti dia maha dosa dia. Kaget waktu itu. Ujung-ujungnya dia menikah. Dia mutasi dulu. Dia mutasi dari kota kami, pindah, pulang-pulang ke Makassar. Dia sampaikan ke saya, Bang, aku di Makassar. Ini siapa? Ini bla bla bla, teman kamu yang dulu gini-gini. Sekarang saya dimutasi lagi kembali. Oh, syukurlah. Dia bilang apa waktu saya bilang syukurlah? Alhamdulillah, Masya Allah. Kok sudah bisa puji Tuhan hari ini? Iya, saya sudah puji Tuhan, Allah Akbar. Istri saya, biar aja lah orang itu, Bang, nggak usah apa. Istri saya Muslim, kata dia, ya Alhamdulillah. Ya mana tahu Dinda Ola nanti juga suaminya Muslim kan, supaya bisa muji Tuhan. Amin, amin. Kan gitu. Gimana ya? Pokoknya gitulah. Aduh, harus gitu dong. Kehidupan kita ini kan akan berakhir. Ya kan ya? Ya udah Bang, ngomong aja ya gini. Iya. Ya, kayak gitu. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah kan. Nabi-nabi itu memiliki bos, memiliki big boss. Nabi Abraham ada bosnya, Nabi Musa ada bosnya, Nabi Daud, Nabi Salomo, Nabi Yesus, itu semua ada bosnya. Nabi Muhammad juga punya big boss. Dan nabi-nabi ini big bossnya itu cuma satu, yaitu dia yang maha suci lagi maha tinggi. Makanya indahnya di Islam itu apa? Kami tidak ada kemudian kelemahan dalam segi konsep iman. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal mengenal diriku sebagai rasul, sebagai utusan. Rasul itu kan bahasa Arab, artinya rasul utusan Allah. Nah, kami beriman kepada dia yang datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Injil, bukan Bible yang sekarang ya, mengajarkan Injil, mengajarkan percaya kepada Taurat, mengajarkan kepada Tuhannya Nabi Abraham, Isa, Yakub dan seterusnya. Maka kami tenang. Lalu kemudian di dalam Al-Quran itu diterangkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan bahwasanya orang yang membenci agama Abraham adalah orang yang memperbodoh diri. Nah, hal ini membuat saya terpukul gitu loh. Kenapa kemudian saya terpukul? Karena di tengah-tengah saya itu ada saudara-saudara saya Kristiani yang justru meninggalkan ajaran Abraham alaihissalam.
Nah, itulah salah satu kenapa Bang Suma itu terjun di dunia apologet. Saya punya kakak angkat yang saya sayang, yang saya kasihi, seorang Kristiani. Saya punya adik angkat, seorang Kristiani. Dan saya sangat sayangkan kemudian kehidupan mereka di dunia ini akan berakhir kepada sesuatu yang tidak baik. Nah, kenapa mereka menjadi Kristen? Bukan karena telah pelajaran, bukan karena dari proses belajar, tapi karena keturunan. Ibunya, ayahnya kebetulan Kristen. Pernah aku tanya, abang Kristen karena belajar Bible? Enggak, karena mama, papa. Coba tanya orang tua di rumah, dari mana dia menjadi Kristen? Ya karena kakek. Begitu seterusnya. Nah, ujung-ujungnya rupanya saudara saya ini itu mereka Kristen karena budaya, karena keturunan, bukan karena proses belajar. Nah, ini yang bahaya. Sama seperti agama di luar Islam, agama buatan buatan manusia. Itu semua mereka anut karena keturunan. Mereka kemudian fanatik karena kebiasaan dari sejak lahir diajarkan seperti itu. Sulit untuk meninggalkan kebiasaan. Nah, tapi Islam juga begitu. Bang Suma juga berislam karena keturunan. Betulan ayah ibu seorang muslimah, sehingga saya juga lahir besar menjadi seorang muslim. Tapi pembedanya kemudian adalah di Islam imannya itu bertumbuh. Bertumbuh iman itu. Maksudnya ketika iman itu bertumbuh, maka pola daripada nutrisi iman itu adalah akal. Artinya semua yang diimani itu harus kemudian tidak bertolak belakang dengan akal. Itu yang ada di Islam. Karena akal itu adalah hadiah yang terindah dari pencipta kita. Kalau akal kita sudah bertentangan dengan apa yang kita imani, itu akan bahaya. Contoh, jangan yang kita imani, yang kita makan saja. Di depan kita itu ada kotoran sapi, ada nasi, ada ikan, ada telur dan seterusnya. Karena doktrin kita diharuskan untuk makan kotoran sapi ini. Akal terima enggak? Enggak terima. Tapi karena doktrin kita lakukan aja terus karena sudah kebiasaan. Padahal di samping kiri kanan masih ada makanan yang lain. Nah, itu tidak berkesesuaian dengan logika, tidak berkesesuaian dengan pikiran akal manusia. Sedangkan di Islam itu didudukkan perkara itu pada tempatnya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Dan sungguh kata Allah, walaqad istafainahu fid dunya. Kami telah memilih Nabi Ibrahim ini sebenarnya di dunia, dan sesungguhnya di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang soleh. Wa innahu fil akhirat ila minas solihin. Iz qala lahu rabbuhu aslim. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, qala aslamtu lirabbil alamin. Wahai Nabi Ibrahim, berserah dirilah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nabi Ibrahim pun mengatakan, aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Nah, ini yang terjadi sekarang. Sehingga umat Islam ketika dia menamatkan pengajaran Islamnya tidak pernah tahu Bible. Kami umat Islam tidak ngerti Bible. Nabi Muhammad tidak pernah membaca Bible. Nabi Muhammad tidak pernah membuka Matius, Markus dan seterusnya. Nabi Muhammad hanya menyampaikan wahyu, mengalir begitu aja. Sampai di Indonesia, umatnya 1400 tahun bertemu dengan umat yang lain bernama agama Kristen. Agama Kristen ini ada hubungannya dengan Islam. Kenapa ada hubungannya? Karena ketika Nabi Musa datang di tengah-tengah Bani Israel, di dalam Al-Quran, Nabi Musa menjelaskan bahwasanya seruannya kepada kaumnya, bahwasanya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Tapi kenapa kalian selalu membuat aku sakit hati? Kenapa kalian membuat aku tersakiti? Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berkata kepada Bani Israel kaumnya, wahai kaumku, mengapa kau sering menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Kenapa kamu sering menyakiti aku? Itu Nabi Musa.
Dan itu masih ditemukan juga di dalam Ulangan 34. Nabi Musa mengeluh, Nabi Musa kemudian bersedih karena senantiasa ditolak oleh kaumnya. Nah, kemudian Nabi Musa ini mengatakan bahwa orang-orang Israel mereka berpaling dari kebenaran. Mereka memalingkan diri dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka Allah memalingkan hati mereka. Allah tidak memberi petunjuk pada mereka bagi yang fasik. Nah, kemudian sungguh pun demikian, Allah masih mengutus ribuan tahun kemudian, masih mengutus Nabi bernama Isa. Dalam bahasa Ibrani, Iso atau Yosua. Dalam Aram, Iso. Dalam bahasa Yunani, Isaus. Dalam bahasa Arab, Isa. Ini oknum yang sama, diutus lagi. Wa iskala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Setelah ribuan tahun Nabi Musa terangkat, lalu kemudian datanglah Nabi Isa, yang saudara Kristen sebut Yesus. Datang, apakah diterima? Ditolak lagi. Bahkan mereka orang Yahudi, Bani Israel, ahli kitab, membuat makar ingin membunuh Nabi Isa. Apakah Allah membiarkan? Tidak. Tidak dibiarkan. Nabi Isa diselamatkan. Diangkat Nabi Isa itu. Tapi tetap ada penyaliban. Penyaliban ini terjadi. Ada korban yang betul-betul disalib. Siapa yang disalib ini? Pengganti Nabi Isa. Apesnya, orang Roma, orang Yunani menjadikan korban pengganti Nabi Isa ini sebagai Tuhan bagi pengikutnya. Daripada mereka menyembah Hercules, daripada mereka menyembah Horus, menyembah dewa matahari yang hanya mitos, ini nyata. Di tengah-tengah mereka ada manusia bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat air menjadi anggur, badai menjadi tenang, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Daripada mereka percaya mitos, mending dia percaya orang ini. Maka digantilah dewa Horus ini menjadi Yesus. Inilah yang disembah saudara-saudara kita hari ini. Makanya Islam datang setelah 600 tahun. Karena Allah sangat mencintai hambanya. Allah datang kembali untuk meluruskan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Rasulku Nabi Muhammad untuk membimbing kalian, mengajarkan kalian dari kegelapan menuju terang benderang. Jadi orang Kristen diseru, ahli kitab diseru juga, orang zalim diseru juga, orang Yahudi, orang Nasara, dan orang zalim, orang kafir diseru oleh Allah. Qad ja'akum, wahai kalian, telah datang Rasulku, Rasul penutup, ikutlah kepada dia menuju kepada jalan keselamatan. Nah ini Dinda Olam, siapa Olan. Jadi kalau misalnya mengikuti agama hanya karena faktor orang tua mati, lalu apa yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan pencipta kita? Gimana ya? Ya gitulah pokoknya. Hah? Sekarang kan usia Olan ini kan kalau nggak salah 30, 31, 32, 33 lah kan ya. Paling tua 37 lah, 38. Gitu kan? Dengar dari suaranya. Nah, terus gitu nah itu dia. Hidup paling tinggi 40 tahun ke depan. Santer-santernya 45 tahun. Setelah itu roh jasad sudah terpisah. Kita masih bisa memilih hari ini. Kenapa? Kita masih bisa memilih karena roh kita masih dibungkus oleh jasad. Nanti ada masa di mana roh tak mampu melakukan apapun. Ketika tak ada jasad lagi membungkus roh. Jasadnya kembali ke tanah, rohnya menghadap ke Tuhan. Ketika kita menghadap ke Tuhan, kita nggak ada pilihan. Tak bisa lagi mulut ini bersaksi. Tak bisa lagi kemudian apa yang kita lakukan di bumi ini kita sembunyikan. Misalnya hari ini Olan menyembunyikan sesuatu, masih bisa. Kenapa? Karena roh masih terbungkus jasad. Masih bisa memilih antara Islam atau Kristen atau Hindu atau Buddha.
Masih dikasih kehendak bebas, masih ada free will. Tapi ketika ruh sudah keluar dari tubuh, urusan kita tentang duniawi tak ada lagi. Kita tinggal berurusan dengan pencipta kita. Apa yang bisa kita lakukan hari itu? Kau bawa kemana jasadmu waktu kamu hidup? Kau bawa menyembah kepada aku atau menyembah kepada makhlukku? Kau menyembahku atau menyembah utusanku? Kemana kamu pergi selama itu? Sekarang roh mau ngomong apa? Tunduk, berserah diri. Makanya kematian alam barzah itu sebagian juga disebut sebagai alam penyesalan. Kita mau kembali ke bumi, menempati kemudian jasad kita. Begitu roh kita masuk, keluar dari kubur, orang nggak bisa lagi kita manusia. Jangankan orang lain, orang yang paling dekat yang melahirkan kita saja, pada saat kita sudah masuk kubur, kita minta ke Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke jasadku, aku ingin hidup untuk bertobat masuk Islam. Oke lah di ACC, masuklah tubuh kita, roh kita ke tubuh, keluar kita dari kuburan, berjalan pulang ke rumah. Apakah alam masih mau terima? Apakah alam bumi masih mau nerima? Apakah ayah ibu masih mau nerima? Adik-adik kita masih mau nerima? Enggak lagi. Jangankan mereka, jasad kita aja nggak mau lagi terima. Begitu kita keluar dengan jasad, orang akan mengatakan hantu, kuntilanak, apalagi popo, perakang, padale, baluap, bejebul, apalagi hantu belau. Itu yang orang katakan. Artinya apa? Selepas roh keluar dari tubuh, yang kita hadapi adalah kehidupan selanjutnya. Apa yang kita persiapkan? Harta yang kita punya, bangga. Kita punya pekerjaan, punya mobil, punya sawah banyak. Itu kita banggakan. Sementara ketika kita keluar dari jasad ini, yang bisa membantu kita adalah perbuatan kita ketika kita hidup, amalan kita ketika kita hidup. Apakah kita menyembah kepada Allah Tuhan atau menyembah kepada makhluk Tuhan, utusan Tuhan? Celakalah kita, karena pada saat itu tak ada lagi ruang untuk mundur. Kembalikan aku ya Rabb, kembalikan aku wahai Dikau penciptaku, kembalikan aku ke bumi. Aku ingin sujud seperti Yesus sujud kepadamu. Aku ingin berdoa seperti Yesus berdoa kepadamu. Aku ingin puasa seperti Yesus berpuasa kepadamu. Tapi apa kata Allah? Waktu kamu hidup, apakah tak pernah bertemu dengan Bang Zuma? Orang yang datang kepadamu dengan suara yang lantang, suara yang keras karena cinta kepadamu, karena sayang kepadamu, untuk membuang semua pikiran-pikiran negatifmu. Dibutuhkan suara yang tegas untuk meluruskan akidahmu. Apakah nggak pernah datang kepadamu penyeru-penyeru, pemberi peringatan? Bukankah toa-toa di masjid-masjid menyampaikan kabar gembira akan datangnya Islamku, keselamatanku? Malah kamu pergi ke tempat yang tak ada gunanya, yang tidak pernah kuperintahkan. Bahkan nabi-nabiku tidak pernah mengajarkan untuk ke gereja. Bahkan makhluk yang kamu sembah pun tidak pernah menyebut nama agamamu. Bahkan penulis Bible yang kau katakan itu rasul tidak pernah bertemu dengan utusanku, Yesus. Kemana kau pergi? Di mana otakmu pergi? Kamu bangga dengan kecantikanmu, dengan hartamu. Tapi sekarang kamu terbaring dengan lemah. Kamu tidak bisa punya pilihan. Di dunia kau masih bisa milih. Kau mau makan paha ayam, kau mau makan ikan, kau makan coto, makan soto, makan sop. Tapi di sini kau nggak bisa punya pilihan lagi, karena kau adalah makhluk ruh. Tugasmu sekarang adalah menikmati hasil jerih payahmu ketika kau di dunia. Panggil semua sembahan-sembahan yang kau katakan Tuhan itu. Panggil sekarang. Suruh dia menolongmu. Makhluk yang digantung kemudian orang Romawi yang datang yang kau tuhankan, panggil, suruh dia menolongmu. Mampu dia. Rasul-rasulmu yang menulis buku-buku yang kau anggap kitab suci itu, panggil, suruh bantu kau. Bisa dia bantu kau? Tidak bisa. Mana ibumu? Mana ayahmu? Mana adekmu yang kau banggakan, yang kau perjuangkan? Mana? Suruh sekarang bantu. Bisa? Tak ada yang bisa. Maka yang bisa kemudian membantu kita adalah amal perbuatan. Amal perbuatan baik kita yang menjadi perintah Allah. Itu yang bisa membantu kita. Tak ada yang lain. Makanya dalam Al-Quran itu, ketika kemudian Nabi Ibrahim, kaget aku. Lanjut. Ya kalau kita belum mati, ya kita belum tahu seperti itu loh Bang. Gitu loh, kita kan belum mengerti. Karena itu kan baru dengan kata-kata yang seperti itu. Ya, terkecuali kita udah mati, nah baru kita bisa seperti itu, udah tuh membayangkan gitu loh, udah ngerasain. Kita belum ngerasain itu loh. Jadi gini, hari ini
Ahad. Ini hari Minggu. Besok itu ya, besok itu hari Senin. Orang yang sekolah, anak sekolah yang punya akal sehat, hari ini dia akan mempersiapkan sepatu, baju, pakaiannya, tasnya, buku-bukunya, perlengkapan sekolahnya. Begitu juga orang yang pekerjaannya sebagai driver ojol, dia udah siapkan semua perlengkapannya. Begitu juga seorang istri yang tahu tugasnya besok suaminya akan pergi bekerja, dia siapkan semuanya untuk menghadapi hari esok. Begitu juga orang tua yang memiliki anak akan sekolah, disiapkan semua kelengkapan sekolah anaknya. Kenapa? Karena mereka berakal. Dengan akalnya mereka bisa mencerna besok itu Senin. Pukul 7 anak saya harus tinggalkan rumah. Kendaraan yang digunakan adalah kendaraan roda 2. Harus sudah kusiapkan semuanya. Itu orang berakal. Karena dia yakin Senin besok itu pasti datang. Tidak mungkin loncat ke Selasa. Tidak mungkin loncat ke Rabu. Atau tidak mungkin mundur ke Sabtu. Enggak mungkin. Hari sudah berlalu, maka yang datang esok adalah Senin. Maka orang yang berakal harus yakin dan pasti besok Senin datang. Suka atau tidak, rida atau tidak, senang ataupun tidak, mau ataupun tidak mau, waktu tetap bergulir, detik, menit, jam, hari Senin itu tiba. Apa yang sudah kita persiapkan? Apa? Senin datang, Selasa datang, Rabu datang, Kamis datang, bulan 12, Januari, Februari, tahun 2025, 26, 27, 28, sampai kiamat datang. Apa yang sudah kita persiapkan? Hari kematian semakin mendekat. Apa yang sudah kita persiapkan? Kalau mengatakan nanti aja, besok aja, celaka. Karena waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak mampu menggunakannya, maka waktu itu yang akan menebas kita sendiri. Anak sekolah tidak mempersiapkan untuk ujian untuk sekolahnya besok, celaka besok dia. Maka orang yang berakal harus mempersiapkan akhiratnya saat sekarang ini. Jangan menunggu besok. Jangan menunggu kiamat. Jangan menunggu mati. Harus dari sekarang direncanakan. Ya, benar sih. Iya betul. Iya. Betul. Ya cuman gimana ya? Ya kita kan itu punya apa kan? Pendapat masing-masing gitu. Ya ada benarnya, itu ada benarnya. Pokoknya nggak bisa ngomong lah gitu. Nah itu dia. Saya anak sekolah. Adik ini juga anak sekolah. Tapi punya pemikiran pola pikiran masa bodoh. Masa bodoh lah pokok. Besok aja lah kita lihat. Besok itu betul-betul datang loh. Anda mau senang, Anda tidak mau senang, besok itu betul-betul datang. Kita digiring kepada ketiadaan. Kita digiring kepada waktu yang akan menghantar kita kepada satu keadaan. Bisa besok jam 7 tank, Anda panik. Saya udah siapkan semua perlengkapan. Tinggal pakai sepatu, berangkat. Semua udah kupersiapkan. Tapi orang yang cuman berleha-leha, nyanyi sekali seminggu, mengharap keselamatan, entah kemana-mana perginya, tak ada upaya untuk mencari kebenaran, modalnya hanya imani saja, tiba masa berhenti, tak, maka semuanya akan berakhir. Andai saja nih, orang yang pernah berdebat dengan Bang Suma, seperti Ibu Utimawati Mena, yang telah meninggal dalam keadaan Kristen, andai saja dia bisa bangkit kembali dan bisa kembali ke alam bumi ini, maka dia akan bersuara, wahai saudara-saudara Kristenku, apa yang disampaikan Bang Suma itu adalah betul. Aku sudah merasakannya di dalam kubur. Ternyata yang betul itu adalah mereka. Tapi tidak. Kenapa? Karena alam dunia ini adalah alam ujian. Kita diuji. Siapa di antara hambaku yang menggunakan akal? Siapa di antara umatku yang hanya menggunakan nafsu? Hidup seperti hewan. Mereka mematikan akal. Mereka hanya mengedepankan ego. Sedangkan poin yang benar adalah iblis itu mau menghalalkan segala makanan. Itu aja polanya dulu. Jadi seketika ada agama yang mengajarkan semuanya halal, maka apa bedanya dengan keinginan iblis ketika di Gan Eden? Nah, saya akhiri ya, sementara saya mau ibadah sebentar 10 menit. Allah
Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran. Iya, nggak apa-apa, abang ibadah aja dulu, nggak apa-apa. Iya, umat Islam diajarkan am kuntum syuhada is hadara ya'qubal maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidah wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut kematian akan menjemput Nabi Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Anak-anak mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu nenekmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungan jawab tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Seperti itu sebagai penutup. Untuk sementara saya pamit ibadah, habis ini kita lanjut lagi. Ya, thank you teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya udah, hati-hati ya bang. Iya. Iya, makasih. Lanjut. Saya 15 menit insya Allah. Siap, Paman. Cak Alif, Olan kalau mau bertanya yang semalam itu yang mau ditanyakan, silakan tanyakan kembali. Bagus loh itu pertanyaan semalam. Ini sama Ustadz Alif. Nggak usah. Kenapa? Ya orang tua-tua nggak usah. Lebih baik orang-orang yang muda-muda aja gitu. Aduh, nanti tunggu Bang Zuma kau ya. Host, monitor, siap. Ada OTN-nya nggak? Ada sih, tapi nggak mau dia sama yang lain, sama Bang Zuma dia. Enggak. Ya udah, saya keluar dulu ya, males. Iya, saya masih muda, cariin yang muda-muda ya. Oh siap. Oh masih muda ini Cak Alif ya. Iya dong. Masih muda. Duh, tolong cariin ya host ya. Saya biasanya Ya, diskusi yang muda-muda santai ya. sama anak-anak Kristen Gen Z gitu. Ngobrol santai Iya, saya kayak biasanya gitu. sih kalau ngomong itu sama ustadz yang bertitel gitu kan, yang oke lah gitu. Kalau yang separuh gimana ya, kurang gitu, kurang cocok gitu loh. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Ternyata ada yang suka ngobrol dengan ustadz. Ya Allah, semoga Engkau tidak. turunkan Kalau ngobrol hidayah. itu kan ini apa namanya? Saya bangga, saya berterima kasih. Anda kan barusan katakan saya suka ngobrolnya sama ustadz yang bertitel. Bukan Tentu saya ngobrol bangga di situ sebenarnya, dong. bukan ngobrol, Oh, kasih bukan pencerahan ngobrol. saja biar mereka itu sadar gitu loh. Ya Biar Allah, mereka terima sadar kasih bisa menerima ada Yesus. orang-orang yang suka dan gemar ngobrol dengan orang-orang dengan ustadz kami yang begitu ilmunya tinggi. Itu saya senang dengarnya. Oke Cak, ada pertanyaan ini, pertanyaan semalam ya. Kawan saya itu bertanya tentang ketika baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu menerima wahyu di Gua Hira. Bagaimana caranya beliau menerima wahyu sedangkan tentang Rasulmu yang buta huruf menerima wahyu gitu. ya nanti dijelaskan sama Adinda Alif ya. Udah nggak usah. Mau ini dulu 10 menit lagi saya masuk ya. Tunggu Bang Iya, Zuma aja. betul. Gini host, ilmu itu sangat mahal dan sangat berharga. Akan diberikan dan akan berlabuh kepada yang membutuhkan. Itu. Kalau yang tidak membutuhkan kita sampaikan sehebat apapun nggak akan mau orang itu. Gitu. Ilmu itu ibarat berlian, ya kan? Di hadapan guk-guk itu nggak ada gunanya.
Tapi dia nggak mau kalau sama yang lain kecuali sama Bang Zuma, Maman Zuma. Ya, gini bang. Saya nggak tahu, saya nggak ngomongin orang siapa dan oknumnya siapa, namanya siapa, usia berapa, saya nggak tahu. Cuman maksudnya ilmu itu sangat berharga dan akan menjadi mutiara yang indah ketika dia berlabuh kepada orang yang membutuhkannya gitu. Iya. Iya, Paman. Iya. Oke. Udah kita sapa dulu yang naik ya. Ini mungkin ada yang Kristen ini. Wallahi ya, kenal aja belum, saya tahu aja enggak, tiba-tiba ada orang yang kayak gitu kelakuannya. Tapi ya saya sih nggak tahu ya, biarin aja gitu loh. Siap, saya coba naikin lagi. Saya baru dengar kali ini loh suara orang ini, nggak tahu siapa, anak muda, nenek-nenek atau siapa juga saya nggak tahu gitu. Iya serius, saya baru tahu, baru ketemu juga. Kurang menghargai aja sih dia Ustaz Alif. Karena kalau niatnya belajar itu bukan seperti itu. Gitu. Mungkin gini, Bang Jimen, buat dia itu sesuatu yang sikap menghargai kepada orang lain. Caranya seperti itu. Bisa jadi itu dari ajarannya, dari kebiasaannya, saya nggak tahu gitu. Makanya saya juga kan baru tahu, baru dengar suaranya, ya santai aja gitu loh. Iya. Baik, silakan. Permintaan. Typing dulu di bawah, aku Kristen Bang, biar aku naikkan ya. Oke, kita sapa lagi. Yang baru naik. Jangan. Di bawah itu ada yang pada bilang pasien RSJ, janganlah. Masa dibilang mau pasien rumah sakit jiwaku, kan nggak bisa. Aku aja nggak tahu. Ya silakan. Maaf host, ada yang baru naik, lanjut. Siap, Bang Cimpa, Kristen atau Muslim Bang? Bang Cimpa, monitor, Kristen atau Muslim? Bang Cimpa. Oke, sambil nunggu, ingat ya kawan-kawan, saya tuh teringat kalau nggak salah letak ayatnya ya, letak ayatnya itu di surah Al-Baqarah 221. Apa di situ dalam Al-Quran disebutkan? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikatin walau a'jabatkum. Itu kata Al-Quran. Dan alhamdulillah kami cinta kepada Al-Quran. Yang terjemahnya itu janganlah engkau nikahi wanita-wanita yang musyrik, wanita-wanita yang tidak beriman kepada Allah dan membenci kepada Rasulullah, kecuali wanita itu beriman. Apa kualitas iman di situ di dalam Al-Quran disebutkan? Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Kata Allah, seorang hamba sahaya nih, yang dipandang oleh manusia mungkin begitu rendahnya, di hadapan Allah itu khairum mim musyrikat. Lebih baik, lebih mulia derajatnya di hadapan Allah daripada wanita-wanita musyrik, walaupun itu sangat mempesona buatmu. Itu kata Al-Quran. Jadi selagi mereka kalangan musyrik, apalagi yang membenci terhadap Rasulullah, membenci terhadap ulama, dan membenci terhadap syariat Islam, ya gak ada daya tariknya di hadapan orang-orang yang beriman gitu loh. Jadi makanya saya bilang santai aja gitu. Kayak gitu ya. Malah dikatakan apa coba? Seorang hamba sahaya, wanita yang gelarnya hamba sahaya, yang sering diperjualbelikan pada masanya. Kalau kita lihat itu kan diibaratkan masa-masa perhambaan itu kan wanita yang atau siapapun ya, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Hamba sahaya itu kan derajat yang sangat direndahkan di hadapan manusia.
Tapi di hadapan Allah ketika dia beriman, itu sangat mulia. Walaupun ada orang-orang musyrik, wanita musyrik begitu mempesona, tinggi semampai atau apapun itu, tetap gak ada nilainya. Ibaratkan gini ya, ini mohon maaf gitu ya, ada celetohan kawan saya gitu. Udah lihat cakep, begitu kelihatan mampir restoran, makannya congor babi, aduh hilang ilfil udah gitu. Gak ada kita itu rasa tertariknya kayak gitu ya. Begitu juga sebaliknya sih, wala tunkihul musyrikina hatta yu'min. Janganlah engkau nikahi laki-laki yang musyrik gitu kan sehingga dia beriman. Wala abdum mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabakum. Ini juga untuk perempuan-perempuan. Apa di situ ayat Al-Qur'an, janganlah kalian menikah dengan laki-laki di mana laki-laki itu masih statusnya musyrikin. Gelarnya musyrikin gitu loh. Apa itu? Yang masih menyekutukan Allah, yang masih membenci terhadap Rasulullah, apalagi sampai mengolok-olok syariatnya. Bahkan di situ dikatakan seorang hamba sahaya di hadapan Allah itu lebih mulia daripada seorang laki-laki yang musyrik walaupun dia tampan, rupawan, tajir, melintir hartanya di mana-mana. Gak ngaruh gitu. Itulah jati diri seorang mukmin gitu. Kayak gitu. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati biidni. Karena Allah mengajak kita masuk ke dalam jannahnya dan maghfirah atas izin Allah. Sementara apa? Mereka ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak kita masuk ke dalam neraka, ke dalam jurang kesesatan, ke dalam kehinaan, kebinasaan gitu. Oke lah. Baik, saya izin sapa dulu. Bang Kuciang Kristen atau Muslim, Bang? Kuciang Santik dari tadi minta naik, Kristen atau Muslim? Ayo Bang, ngomong. Sekali lagi disapa. Banyak yang nyuruh saya open, kayak saya belum mandi, Mas. Gak usah lah, gak apa-apa. Gak usah. Duduk. Aki Fandi. Siap. Aki Fandi. Izin bernarasi sedikit aja menghibur Aki Alif, masya Allah, kasihan. Demi Allah ini aduh sampai lupa ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba yang ada di room dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live komen. Aki Alif, masya Allah, antum luar biasa. Antum dihina sebegitu sadisnya oleh kaum kafir, maka berbanggalah. Demi Allah saya merinding itu tadi. Cuman ini saja, anggaplah kesombongan mereka ini untuk memacu antum supaya antum lebih giat dalam berdakwah, menyampaikan risalah sebagai penyambung lidah Nabi. Itu saja. Sabarkan hati antum, ikhlaskan, dan itu akan menggugurkan dosa-dosa antum di masa lalu. Itu saja sih. Semoga Allah merahmati antum, akhi. Allah panjangkan usia antum. Allah murahkan dari segala urusan. Allah murahkan dari apa yang antum inginkan. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Beserta seluruh keluarga, Allah ridho antum imbalkan jannah. Itu saja. Akhi Fandi, terima kasih sudah dinaikkan. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebenarnya nggak ada apa-apanya, Ahi Musa. Dihinakan oleh kaum kufar itu nggak ada apa-apanya. Karena apa? Rasulullah sudah mencontohkan dakwah Rasulullah itu. Kita ini cuman istilahnya kalau baru sebatas kata gitu. Rasulullah itu ketika di Taif sampai dilempari batu, dilempari kotoran sampai berdarah. Rasulullah nggak marah. Kalau orang kafir menghinakan mukmin, wajar mereka tidak beriman. Karena memang di dalam hatinya itu ada kebencian gitu kan. Jadi santai aja. Tapi kalau sampai dihinakan oleh Allah, kata Allah, "Fakhruj min tahtas samai," silahkan keluar kau dari bawah langitku, silahkan watahid robban siwai, silahkan kau cari Tuhan selain aku. Diusir. Kalau sampai kalimat itu kebencian dari Allah diusir kepada kita, mau kemana kita pergi? Nah gitu. Nggak ada, santai aja hidup ini. Nggak ada juga yang menghinakan. Kalau begitu, nggak ada. Baiklah kalau begitu saya pamit, akhi ya. Semoga Allah
merahmati antum-antum semua. Allah lapangkan hati antum semua ya. Itu saja sih doa saya. Berbanggalah ketika kaum kafir mereka menghina antum-antum semua. Barakallah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kok turun? Bang Kadal, Kristen atau Muslim Bang Kadal? Silakan dibuka mute-nya Bang. Bang Kadal. Bang Kadal, monitor Bang. Ini panggilan ketiga nih Bang. Kristen atau Muslim? Baik. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan, tapi typing dulu di bawah. Bang, aku kafir Bang, aku Kristen. Biar kami naikkan, silakan. Bro admin silakan kalau mau naik. Izin Ustadz, bisa bertanya Ustadz Alif? Yuk lanjut kita ngobrol sambil nunggu waktu asar juga kan? Iya, izin Ustadz. Seandainya kan tadi saya dengarkan dari Ustadz bahwa tidak apa-apanya yang kita alami ini. Tetapi bagaimana kalau orang-orang yang kufur dari Allah itu, kita terus memberitakan sama dia tentang bagaimananya Allah, identitasnya Allah, siapa Allah, tetapi dia terus mencela, apakah kita akan bertahan pada konsep tersebut atau harus meninggalkan dia ya? Karena dia tidak menerima, artinya tertutup gitu. Dielus Bang, dielus pakai garpu yang tajam. Karena mohon izin Ustadz ya, karena Ustadz saya di Aceh di kampung dia mengatakan ibarat kata jangan bergumul atau digumbangan babi. Maksudnya gini, sampaikan berulang-ulang kali, dia tidak mau dan tidak menghargai kau, berangkatlah dari sana sebab ada orang lain yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah. Gitu. Jadi, kalaupun seperti akhi kita tadi, saudara kita tadi yang baru naik, tidak menghargai bahkan menyerang secara pribadi, itu sangat-sangat disayangkan karena orang-orang yang belajar sama seperti saya, dia akan mendengarkan, dia akan mencari tahu, ya, baru dia akan merenunginya, bukan untuk mencelah, gitu. Saya lebih, mohon maaf, Akhi Fandi, saya lebih melihat itu adalah pansos. Karena orang-orang belajar, saya banyak menemukan orang-orang belajar. Saya di GBI 30 orang itu orang yang masih menyembah selain Allah, tapi mereka belajar itu bukan seperti itu caranya, gitu. Izin hanya menambahkan itu aja. Ini apa kan poin? pesan dalam Bentar. Apa poin pembahasannya? Apa poin pembahasannya? Mau tidak paham. Dari pertanyaan saya tadi Ustadz, maksudnya ngalir aja, ambil ini hikmah apa dan ini? Karena saya lihat typingan juga ada. Sebenarnya kenapa ini teman-teman? Gak ada apa-apa, santai aja. Ini typingnya juga gak ada apa-apa loh. Kalau untuk Olan ya izin ya, Bro Jimen. Untuk Olan itu memang Olan tidak belajar dia. Cuman karena kami menghargai yoga adiknya. Betul. Ya, saya hanya menghargai yoga. Kalau bukan yoga, anak itu hari-hari saya maki. Karena yang lancang. Wallahi demi Allah. Baik, ada yang sudah monitor. Silakan Kanda. Iya, lanjut Tinda. Udah. Tinda Alif. Udah transaksi kita sudah aman kan? Siap Gurunda. Ada lagi aman, transaksi baru? Udah langsung. Udah Tunggu aman. dulu. Udah. Tunggu dulu. Tadi saya dengar ya dulu si Jaman ini ngomong saya pansos. Tahu kau? Bukan aku yang pengen masuk room ini, tahu kau si panjang WA saya. Kau nggak masuk room katanya. Pansos nggak ada untungnya aku pansos di room muslim ini, tahu kau? Nggak punya untung aku pansos di room muslim ini, tahu kau? Kalau aku pansos mungkin aku bikin akun asliku, bukan kayak gini, tahu kau? Pansos kau yang pansos, butuh koin kau. Kalau aku beli koin, tau kamu koin berapa kau? Sini aku diskusinya. Cepat on cam kau. Setan beludak kau. Udah. Pansos, makmu yang pansos, bapakmu yang pansos. Nias kau hantu. Biar suruh di bawah aja Bang Pandi, suruh di bawah dulu. Bang Pandi. Nah, karena walaupun apapun poinnya, mengatakan saudara seiman kami dikatakan sebagai syaitan itu, hati saya bergetar. Maaf ya para guru semua. Iya. Nanti kalau misalnya
beliau sudah pindah ke Islam, itu kata-kata gitu itu hilang dengan sendirinya karena nggak cocok dengan seorang muslimah dengan lisan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu nyakitin hati ya, tapi kita harus sadari bahwa dia itu berpakaian apa dulu, pakaiannya yang kita lihat. Jadi kalau ada orang memaki-maki, lihat pakaiannya, dia Ngapain kaget kan? Ngapain kaget? Memang mereka kayak gitu. dia menggunakan kain kekafiran, ya, jadinya seperti itu adanya. Bang Juma, izin Siap. Bang Gurunda. Siap Bang, siap. Saya pun hal yang sama dulu kita berdebat, kita maki-makian pakai akun yang lain. Gitu. Wajar aja. Saya terima, tidak masalah gitu. Tidak masalah. Dia mau ngatain saya apa tidak masalah. Tetapi selama dia tidak menghina tentang akidah, walillahi, itu berbeda cerita gitu. Tidak masalah. Itu Masya apa yang Allah. dikatakannya itu adalah secara manusiawi. Ya. Apa bedanya kita dulu Gurunda? Saya pakai akun fake, saya maki-maki Gurunda. Apa bedanya dengan ini? Betul. Sama aja ya. Iya, cuman biarkan aja, nggak apa-apa. Iya, cuman tidak dipungkiri ya bahwasanya umat Islam itu kan ibarat satu tubuh, ketika satu yang dimaki yang lain pasti merasa gitu. Itu wajar lah. Kita doakan saja mudah-mudahan saudari Olan ini bisa sedikit berubah untuk tidak menggunakan narasi-narasi gereja ketika tampil di komal-komal Islam. Karena di Islam itu yang diutamakan itu adalah akhlak, adab, apalagi seorang wanita. Wanita itu makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk yang pernah diciptakan Allah di muka bumi ini. Maka karena kemuliaan seorang wanita ketika dia menjadi seorang muslimah, maka lisannya terjaga, tata bahasanya, suaranya dan seterusnya. Ya, kalau sekarang kan dia masih kafir, sehingga kelewatan ketika beliau berbicara, nyakitin hati gitu ya. Nah, takutnya kalau kita balik mengumpat, memaki, maka akan semakin keras hatinya. Tapi kita lihat, kalau dia tidak berubah, ya gas. Illal ladina zalamu minhum, itu kita harus pakai. Kalau dia nggak berubah tabiatnya, wataknya tidak mau berubah kemudian, maka ya kita gaskan. Kita harus tegas juga. Kita harus tegas menyuarakan kebenaran itu seperti apa. Karena bentuk sayang kita ke orang-orang kafir yang hidup di dunia ini, diberi oleh Allah segala sesuatunya, tetapi kemudian dia ingkar terhadap penciptanya sendiri. Maka kita harus tegas, meskipun sebagai seorang perempuan, kalau sudah diingatkan, sudah diberi arahan, sudah dinasehatin, sudah dilembutin, masih tetap juga bertabiat seperti babi seruduk tembok, maka kita harus tegas dan keras, meskipun seorang wanita. Seperti itu teman-teman sekalian. Lanjut. Insyaallah Gurunda mantap. Ya, iya, Dinda. Mungkin lanjut, kalau tadi masih ada PR mungkin Gurunda sama yang bersangkutan, saya juga memang tidak layak juga untuk terlibat. Ya kalau masih request atau ada request, monggo. Tadi kan katanya sempat break dulu. Iya, tapi kalau mau belajar silakan aja. Kalau tidak belajar, buat apa juga? Kita butuh yang mau belajar gitu. Kalau hanya untuk bermanja-manja, menampilkan sesuatu, ya seperti Jurais. Bagaimana Jurais? Kisah Jurais, didatangkan seorang perempuan yang berlemah lembut, tapi ternyata hanya ingin mencelakai. Tapi kalau niatnya mau belajar, silakan. Mau sampai 24 jam pun kita layani. Seperti itu, Dinda. Mungkin banyak Kristen yang lain yang masih mau belajar, silakan dinaikkan. Siap, sambil nunggu. Ini ada yang baru naik. Sahabat siapa ini? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sholat dulu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun dulu mau sholat. Oh, siap. Iya. Oke.
Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik ya, kirim permintaan, typing dulu. Saya Kristen, biar kami naikkan. Alberto tadi kalau masih di bawah silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi cari buronan edisi pemakan takjil, ada di sini nggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari pagi nungguin dia live ini nggak live sih edisi Bang Mega, tenang bang, pelan-pelan bang. Abang Muslim bang. Bang Mega, abang Muslim, pelan-pelan bang ya. Oh, tanya aja Kang Juma. Iya, beliau Muslim. Saya izin turun. Saya lagi cari buronan edisi butar-butar ini si pemakan takjil ini. Aduh, ini saya nungguin dari pagi nggak live. Ya pagi siap. Ya, salam sehat semuanya Kang Juma dan semuanya. Salam sehat selalu. Iya Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Octavian, selamat sore. Cewek ini. Bang Octavian, monitor. Buka ininya itu. Bang Octavian, panggilan terakhir bang. Oke ya, yang Kristen ya, teman-teman Kristen kirim permintaan. Ya, Bang John. Ya. Kristen Muslim bang. Saya Islam Bang Fandi. Cuman saya mau ngomong yang tadi dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya Bang Zuma dan teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Enggak, cuman mau ngomongin ini Olan kalau mau naik aja. Cuma jangan bersuara. Dengerin aja narasi Bang Zuma biar dicerna dan bandingkan agamamu agama Islam yang benar gitu aja. Oke bang, thank you ya. Makasih banyak. Terima kasih. Siap, asyik. Pak Bupati, aduh, Pak Bupati naik. Ini Bupati mana ini? Bupati Goa kah? Pak Bupati. Bupati Bogor. Pak Bupati, selamat sore. Muslim atau Kristen bang? Bupati, buka paha tinggi-tinggi Ya. karena banjir. Salam ya Bang Zuma ya. Maaf tadi terputus kalau Iya, iya. Oke, ini Gimana, kita gimana? ngomong serius ya. Kita nggak usah bercanda-canda lagi. Kita ngomong serius aja dulu. Iya. Dari tadi saya serius. Silakan. Ini saya mau tanya sama Bang Zuma. Iya. Apa arti konsep ketuhanan itu yang ada di Islam? Konsep ketuhanan artinya konsep di luar makhluk. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Konsep ketuhanan itu, Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu. Tempat segala sesuatunya bergantung. Tempat semua makhluk berharap. Itu. Tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang setara dengannya. Itu konsep Tuhan. Karena Tuhan itu mustahil punya kelemahan. Karena alam semesta ini alam yang begitu sempurna, alam yang begitu apik, sehingga dibutuhkan pencipta yang begitu sempurna. Gak bisa tidak. Seperti ketika kita melihat komputer,
Komputer itu pasti dibuat oleh orang yang sempurna otaknya, ilmunya. Maka kalau komputer saja dibutuhkan makhluk yang menciptakannya, yang membuatnya sempurna, maka sudah pasti pencipta makhluk itu jauh lebih maha sempurna. Maka Tuhan itu adalah tataran pencipta yang mengadakan segala sesuatu yang ada di bumi. Maka dia wajib sempurna, tidak memiliki kelemahan, tidak punya titik noda sedikit pun. Sudah pasti bukan makhluk. Karena kalau makhluk pasti punya keterbatasan, sehebat apapun itu. Itulah Tuhan. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, yang tidak bersilsilah, tidak berketurunan, tidak punya asal, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun baik di langit maupun di bumi atau di antara keduanya yang setara dengan Dia. Itulah Tuhan. Oke. Gini ya. Di agama kami Yesus itu adalah Tuhan. Tapi di agama kalian Yesus itu adalah nabi gitu kan. Sedangkan itu di Al-Qur'an kalian sendiri menyebut nama Maria dan Isa itu beberapa kali loh di ayatnya. Kenapa itu? Coba dijelaskan gitu loh. Iya, baik. Kenapa Nabi Muhammad jarang disebut namanya dibandingkan Nabi Isa? Karena itu tadi, kedatangan Al-Quran sebagai jalan keselamatan. Kenapa Nabi Isa banyak disebutkan? Karena ajaran Nabi Isa dipelesetkan oleh orang-orang terdahulu sampai hari ini. Nah, ini sederhananya adalah ketika kemudian Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, maka tentu pengarang akan mengorbitkan dirinya. Ngapain dia mengorbitkan orang lain? Mending dia orbitkan ayahnya, ibunya, pamannya, keluarganya, keturunannya, dirinya. Seperti Paulus mengorbitkan dirinya dari Paulus, dari Rasul Paulus, dari Rasul Paulus, dari Rasul Paulus. Mending diorbitkan kalau memang karangan. Tapi karena Al-Quran itu bukan untuk Nabi Muhammad seorang, tapi Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk, sirat bagi seluruh umat manusia menuju kepada keselamatan, maka Al-Quran itu harus netral, menyebut sesuai yang hak, menyebut sesuai yang batil, yang salah disebut, yang benar disebutkan. Tak ada tendensi kemudian nepotisme dan seterusnya. Rasulullah menyebut Nabi Isa jauh lebih banyak daripada namanya sendiri. Kenapa? Nabi Muhammad hanya diutus sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang mempertuhankan dirinya. Dan tak akan pernah sampai kiamat. Jadi yang harus sering dibahas ini adalah Nabi yang diutus, yang justru dianggap menjadi Tuhan, yang mencelakakan banyak manusia. Miliaran manusia akan masuk ke dalam neraka, direbus dalam api yang mendidih, dikarenakan Nabi Isa disalahartikan ajarannya, diplesetkan ajarannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ahli Torah, ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasara menyelewengkan kemudian ajaran Nabi Isa. Mereka membuat tipu daya, mereka buat tipu muslihat, mereka ingkar terhadap Nabi Isa. Bahkan keingkarannya tidak berujung kepada kematian, tetapi berujung kepada dibuatnya sebuah sekte baru di luar Yahudi, disebut Kristen atau Kristianos. Ini yang terjadi. Maka Nabi Isa itu harus diluruskan ajarannya. Coba lihat di dalam Yohanes 16 nomor 14. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu. Dia akan memuliakan aku. Tidak menghinakan, memuliakan. Makanya dalam Islam, Nabi Isa yang kalian sebut Yesus itu makhluk suci. Dia diselamatkan, tidak tersentuh, tidak diludahi, tidak ditampar, tidak ditelanjangi, tidak digantung, apalagi dibunuh. Beliau adalah makhluk terindah, makhluk yang suci, di dunia terkemuka, di akhirat terkemuka. Makanya kami nggak terima kalau Yesus kami, Nabi kami, Rasul kami, utusan Tuhan kami disebut terkutuk untuk dosa-dosa orang Roma. Masakan Nabi kami yang terkutuk untuk dosa-dosa orang Romawi penyembah pagan? Mustahil itu terjadi. Maka Islam datang sebagai pembawa peringatan dan kabar gembira kepada orang-orang kafir. Makanya Nabi Muhammad hanya menyampaikan apa yang diperintahkan.
Tidak pernah kemudian dia menyampaikan sesuatu yang tidak diperintahkan. Kalau dia hanya ngarang, maka dia akan menyebut sukunya, dia menyebut bangsanya, dia akan menyebut keturunannya, dia akan menyebut ayah ibunya, dia akan memuliakan keluarganya, rumpunnya saja. Tetapi karena dia diutus bil bayyinah, kata Allah, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Engkau wahai Nabi Muhammad, kuutus ke atas muka bumi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka jangan egois, jangan menyampaikan sesuatu yang tidak aku ajarkan. Ajarkan instruksi dari langit. Apa yang kuperintahkan, itu yang kusampaikan. Begitu juga Yesus, karena dia Nabi. Begitu juga Musa, karena mereka adalah orang-orang sindik. Mereka ini adalah orang jujur, orang terpercaya, al-amin. Mereka nggak mungkin berdusta, mereka nggak mungkin ngarang-ngarang cerita, nggak mungkin. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri loh. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhanku, katakan dan aku sampaikan. Aku diperintahkan menyampaikan, aku ini utusan, aku sampaikan. Aku diperintahkan mengajarkan supaya mereka orang Israel menyembah hanya kepada Dia yang ada di langit, aku sampaikan. Aku tidak berkata yang lain. Aku perintahkan mereka menjalankan hukum Taurat. Aku ajar mereka melakukan sabat. Aku ajari mereka berpuasa. Aku ajari mereka bersunat. Aku ajari mereka salat, sujud. Itu yang ku diperintahkan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Di dalam Al-Quran pun dikatakan hal yang sama. Wa iz qala Isa ibnu Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku yang engkau tolak ini tak lain dan tak bukan adalah rasul penyelamat untuk kalian. Tapi kalian menolakku. Kalian, ya silakan. Oke. Gini Bang ya, itu kan konsep ketuhanan kalian gitu. Kalau kami kan itu tidak ada yang datang ke Bapa melainkan dari Yesus sendiri. Dari Yesus sendiri. Berarti gini, kalau kita pengen masuk surga, berarti kan itu kan dari Yesus sendiri gitu loh. Bener nggak? Nah, konsep kami seperti itu. Jadi gini, ini konsep kematian ya. Nih, ini kalau saya baca di kalian umat Muslim, konsep mati kalian tuh sangat mengerikan loh. Ya, ngeri banget ini. Sampai dibilang saya lihat nih yang ngeri lah pokoknya gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa diungkapkan ya? Padahal kan gini, yang mengatakan itu kan orang yang belum mati, tapi dia bisa merasakan itu, gimana tuh? Bisa nggak dijelaskan? Maksudnya? Ya? Gini, contoh ya. Itu kan cerita dalam ayat kalian kan, dalam ayat kalian bahwa yang orang mati itu loh, yang disiksa kubur itu segala macam gitu. Benar nggak? Nah, bagaimana nabi kalian itu tahu, sedangkan nabi kalian itu belum mati di saat itu gitu loh, tapi dia udah bicara azab kubur tadi, gimana itu? Nah, itulah yang saya katakan, Nabi Muhammad itu tidak melakukan penelitian. Seketika apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Manusia diutus di atas muka bumi ini untuk melaksanakan apa yang menjadi titah perintah Tuhan. Dan manusia akan dihakimi berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Itu di dalam kitab Kristen pun disampaikan begitu. Kitab Yahudi juga dikatakan demikian. Di Islam juga demikian. Coba lihat dalam Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus di situ? Manusia kelak akan dibangkitkan untuk apa? Untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Ya gini Bang, itu kan cuma dijelaskan pembangkitan tadi ya, pembangkitan tadi di hari itu. Kalau ini kan kalau di agama kalian, nah itu kan kematian tadi itu kan seperti kematian ya, itu kan memang didetailkan. Ada detailnya yang seperti dibilang kayak ditokok pakai palu, yang dibilang terus dia mati nanti lidahnya diituin gitu. Kenapa itu bisa tahu? Padahal itu kan belum terjadi di saat itu. Nabi kalian kan belum mati gitu loh, paham nggak? Iya paham. Paham. Gimana tuh? Nah, kan saya sudah bilang Nabi Muhammad itu
itu berbicara tidak sesuai dengan penelitiannya. Dia berbicara sesuai dengan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan, jangankan yang ada di alam kubur, di dunia ini saja, apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan, semuanya terbukti. Tidak ada yang keliru. Itulah bukti bahwa dia itu adalah utusan. Utusan siapa? Utusan yang maha mengetahui. Maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan kabar, baik itu tentang kehidupan setelah beliau, kehidupan setelah kematian, dan kehidupan setelah bangkit dari kematian, itu semuanya betul. Itu semuanya benar. Kenapa dikatakan benar? Karena dia berkata bukan dari kehendaknya sendiri. Dia berkata sesuai dengan apa yang difirmankan oleh yang maha mengetahui untuk ia sampaikan. Maka diceritakanlah kemudian tentang kematian. Nah, sekarang kalau apa yang dikatakan itu adalah betul dan orang Kristen kemudian menolak itu, apakah berarti kebenaran itu batal? Adanya sisa kubur di dalam ajaran agama Islam, tapi kemudian di Kristen itu tidak dipercaya. Apakah menjadi batal? Karena orang Kristen tidak percaya alam kubur, begitu mati tidak ada siksa kubur. Karena umat Islam percaya adanya siksa kubur, begitu mati disiksa di kubur. Tak begitu. Tidak begitu. Yang namanya siksa kubur itu pasti ada. Meskipun Anda tidak menerima, gak usah terlalu jauh deh. Coba aja dulu masuk ke kamar 1x1, berdiri di situ, berdiri di dalam situ, dikunci dari dalam. Siksa nggak? Ya siksa. Apalagi ditimbun 202 meter ke bawah, ditimbun bumi, maka tidak tersiksa. Tersiksalah. Pasti tersiksa itu. Apa yang bisa menyelamatkan kita kemudian? Amal kebajikan, amal soleh. Makanya Yesus mengatakan ketika ditanya dalam Matius 19, Guru, ya paman, apa yang bisa membuat aku selamat? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Artinya, untuk menyelamatkan manusia, ikuti instruksi perintah Tuhan. Kristen ada nggak melakukan perintah Tuhan? Tak ada. Perintah Tuhan mana yang dijalankan Kristen? Satu aja. Tak ada. Tak ada. Jadi kalau mati nanti, meskipun mereka tidak beriman kepada adanya siksa kubur, tetap saja kemudian disiksa dalam kubur. Mau tidak mau. Karena itu sudah kaidah, bukan keinginan kita yang terjadi, tetapi keinginan Tuhan yang akan berlaku, bukan keinginan kita. Kita menginginkan, kami pun Islam menginginkan, jangan ada siksa kubur dong. Tapi bukan kita yang punya kehendak. Coba Anda lihat di dalam kitab yang Anda pegang, Yesaya 14:19, Mazmur 116 nomor 3. Siksa kubur itu ada. Siksa kubur itu ada. Asap maut telah mengelilingiku dan siksa kubur telah mencekamku. Aku menanggung kesusahan dan kedukaan. Mazmur 116 nomor 3. Siksa kubur itu ada. Tapi orang Kristen tidak mau peduli. Lah, sama seperti ketika Anda mengatakan, menurut orang Islam, minuman keras itu bahaya, bisa membuat mabut. Tapi menurut kami orang Kristen, minuman keras itu tidak membuat mabut, membuat senang, happy. Cobalah minum, mabuk. Meskipun Anda tidak percaya bisa membuat mabuk, tapi ketika Anda minum, mabut. Begitu juga siksa kubur. Enggak, kalau kami di Kristen, begitu mati langsung surga. Itu maumu. Kami pun juga mau demikian. Tapi kaidah yang benar tidak seperti itu, paman. Mazmur 116 nomor 3. Asap maut telah mengelilingiku dan siksa kubur telah mencekamku. Aku menanggung kesusahan dan kedukaan. Makanya alam kubur itu alam siksa, alam kesusahan, alam kedukaan. Tadi saya sudah mengatakan alam penyesalan. Kenapa dikatakan alam? Berarti cuman gini ya, berarti itu gini. Berarti cuma ada siksaan, berarti tidak ada janji surga ya gitu. Gitu ya. Ini masih di alam kubur. Jadi di Islam itu, ketika misalnya saya meninggal dunia, masuk ke alam kubur, alam barzah namanya, alam maut, alam tempat berkumpulnya roh. Roh orang yang sudah meninggal. Yang tidak bisa ke bumi, tidak bisa juga ke akhirat. Dia berada di tengah-tengah. Alam ini berada di tengah. Baik dia agama apapun, semua berkumpul di situ.
Nah sekarang umat Islam ketika mereka mati, yang mereka lihat adalah kehidupannya di surga. Seibarat orang yang masuk ke dalam kamar lalu diputarkan film. Film yang dipertontonkan itu adalah dirinya sendiri, di mana di dalam film itu dia melihat dirinya di alam surga, di Taman Firdaus. Begitu indah, begitu bahagia. Apakah mereka tersiksa? Tidak. Malah matinya orang Islam itu seperti tidurnya malam pengantin. Tidak terasa tiba-tiba kiamat, tidak terasa tiba-tiba pagi. Pada saat kita dulu pengantin baru, ya kan ya? Ya kan ya? Betul gak? Tiba-tiba aja azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mandi. Tapi kalau orang yang mati kafir dipertontonkan kemudian di mana dia akan pergi, yaitu di neraka, siksa. Cobalah masuk ke kamar, kunci dari dalam, putar film horor. Bukankah umatnya Rasul kalian itu yang terakhir masuk surga? Kata siapa? Kata siapa? Umatnya Nabi Muhammad yang pertama masuk surga. Tidak ada umat masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad. Yang terakhirlah yang pertama masuk ke surga, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sedangkan Kristen mau kemana? Dihalang oleh Yesus yang asli. Matius 7 nomor 22, nomor 23. Dihalang. Sedangkan di Islam apa? Innalladzina amanu. Innalladzina amanu. Apa? Sesungguhnya manusia yang berkata innallaha, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Gimana ayatnya itu, Dinda? Surah Al-Baqarah, Al-Anfal ayat 38 ya. Itu jelas, itu diterangkan seperti itu. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku dan dia teguh memegang perkataannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Al-Baqarah juga ada, Bang. Al-Baqarah juga ada, Masya Allah. Itu jelas itu. Surah Al-Mu'minun, kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam yang mukmin, yang salat, yang zakat, yang tidak berzina, yang tidak berdusta. Mereka lah Tes. Suaranya hilang, Bang. Signal Bang Juma. Iya. Jadi kita masing-masing punya warisan. Umat Islam warisan surga, umat Kristen warisan neraka. Masing-masing kitab kita mengatakan itu. Bagaimana Yesus mengusir orang Kristen yang memanggil dia Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus? Diusir oleh Ya, Yesus. Oke. Buat Bang Zuma ya, terima kasih dulu pencerahannya. Ya mungkin bisa saya cari dulu informasinya gitu ya. Saya Iya. buka dulu. Ya kita kan bisa gini kan. Ya nanti saya masuk lagi. Oke. Kita berdiskusi lagi. Ya oke. Oke, sip. Oke. Belajar lagi. Oke, silakan. Silakan mungkin teman-teman yang lain. Waktu dan tempat silakan kami. Selamat sore Bang Zuma. Sore Bang Aritonang. Boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Jika kalian mentaati ajaran Allah, apakah membunuh itu juga ajaran dari Allah juga? Ada orang yang punya kedudukan di mana mereka ini halal untuk dibunuh. Ada orang yang memerangi, itu halal untuk dibunuh. Misalnya negara kita ini diperangi, kita harus melawan. Itu jihad namanya. Tetapi di dalam Al-Quran juga tidak boleh membunuh manusia yang tidak dibolehkan untuk dibunuh. Nggak boleh. Barang siapa yang membunuh satu manusia saja, tidak karena ada alasan yang membenarkan, maka dia seakan-akan membunuh seluruh umat manusia. Itu Al-Quran menerangkan itu. Oh gitu ya. Seperti itu. Yes. Lalu kenapa ada seorang oknum yang membunuh anak remaja saat lagi doa rosario? Lantas kesalahannya di mana? Kenapa? Ada seorang oknum
membaca anak remaja yang sedang lagi doa rosario. Maka dia berdosa, nggak boleh. Al-Quran mengatakan itu, barang siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia. Nggak boleh. Al-Quran mengatakan, surah Al-Ma'idah ayat 32. Nggak boleh. Jadi kalau ada oknum yang melakukan hal itu, ya neraka tempatnya. Nggak boleh, karena itu dilarang oleh Allah. Betapa banyak dosanya dia, karena dia telah membunuh manusia yang tidak berdosa. Min ajli zalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsa bighairi nafsi aw fasadi fil ard faka'annama qatala nas jami'a. Siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Betapa banyak dosanya. Boleh lagi dia masuk di surga kecuali dia taubatan nasuha. Gitu bang. Di Islam nggak boleh membunuh. Berbeda kalau di Bible, bunuhlah. Itu di Bible. Kami nggak diajarkan untuk bunuh loh. Karena kalian tidak melaksanakan Bible. Kami nggak diajarkan untuk bunuh, Bang Juma. Jangan salah. Karena kalian tidak taat kepada Bible. Loh, kok nggak taatnya di mana? Loh, kalau Anda taat maka Anda akan melakukan pembunuhan di mana-mana. Karena perintahnya seperti itu. Kami diajarkan jangan membunuh. Nah, buktinya kami nggak pernah membunuh. Mana dalilnya jangan membunuh? Tunjukkan saya kalau ada. Silakan bang, silakan. Cari aja di Google bang. Soalnya HP ku cuma satu. Jangan membunuh itu munculnya di mana? Di Keluaran 20. Tapi itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Kalau sudah batal, makanya sama perintahnya jangan makan babi. Tapi kalian makan babi. Kenapa? Karena kalian pengikut Paulus. Kalian sudah batalkan perintah-perintah itu. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan itu. Apa kata Paulus? Dengan matinya Yesus, kita tidak lagi terikat di dalam hukum-hukum itu. Kita sudah bebas. Galatia 5 nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Efesus 2 nomor 15 dan seterusnya. Jadi Kristen itu bebas, mau melakukan apa bebas. Coba Anda baca Kolose 2. Tamatkan satu perikop. Apakah masih ada hukum di Kristen? Tak ada lagi. Bebas. Mau ngapain aja Kristen itu bebas. Gak boleh lagi terikat dengan hukum-hukum. Makanya kalian ibadah minggu ada aturannya? Gak ada. Kalian karang sendiri. Menyembah Yesus ada aturannya? Kalian bikin sendiri. Natal ada aturannya? Kalian bikin sendiri. Menyembah Yesus ada aturannya? Kalian bikin sendiri. Kalian itu adalah makhluk yang tidak lagi taat tunduk kepada Tuhan. Kalian tunduk kepada aturan agama kalian sendiri yang kalian buat-buat sendiri. Berbeda dengan kami. Orang Yahudi taat kepada perintah Tuhan melalui Torah. Orang Islam taat kepada perintah Tuhan melalui Al-Quran. Kalian taat kepada siapa? Melalui Bible. Taat kepada iblis. Itu bang. Iyalah Bang Juma, iyalah. Iya, itu fakta bu. Itu fakta. Iyalah. Iya. Ada lagi? Udah cuma itu aja. Oke, sip. Contoh ya. Innalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Wahai umat manusia, apabila diseru engkau salat Jumat, maka lakukanlah. Salat Jumat ada perintahnya. Keluaran 31 nomor 13-14. Lakukanlah, peliharalah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat itu. Ada perintahnya. Nah, perintah Minggu mana? Perintah Minggu ada? Iya, hari Sabat itu hari apa? Bukannya hari Sabat itu hari Minggu? Hari Sabtu. Ya Sabtu. Nah, sekarang siapa yang memerintahkan Kristen ibadah Minggu? Nggak ada diperintahkan. Cuma kalau bagian di luar Israel itu boleh beribadah di hari Minggu gitu. Siapa yang membolehkan? Nabi mana yang mengajarkan? Tuhan yang mana yang mengajarkan? Iblis paman. Nah itu betul. Makanya di dalam Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat kudus seperti yang dinubuatkan Daniel kepadamu. Apa nubuatan Daniel? Penyesat itu akan datang dan membantah perintah-perintah Sang Yang Maha Tinggi. Apa perintahnya Sang Maha Tinggi kepada Bani Israel? Sabat, Sabtu. Apa perintahnya sang pembinasa keji? Minggu. Perintahnya kemudian Elohim kepada Bani Israel apa? Menyembah kepada Tuhan yang Ahad. Perintahnya kemudian
Yang datang kepada orang Kristen apa? Menyembah kepada Yesus. Beda kan? Beda. Makanya Yesus mengusir Kristen. Kenapa Yesus mengusir Kristen? Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Bukan. Saya boleh diperhadapkan dengan pendeta, apapun levelnya, berhadapan dengan saya. Mau 100 pendeta saya sendiri. Saya ingin tanya dari mana asal usulnya agama Kristen ini. Muaranya pasti kepada bukan Yesus. Pasti bukan Yesus. Lalu kepada siapa? Paulus. Dari mana Paulus menerima ajaran itu? Iblis, paman. Nah, itu betul. Pintar ini anak. Kasih celana dalam dia. Pakai di luar seperti Superman. Gitu bang. Jadi beragama itu, beruntunglah kita hidup di zaman sekarang. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang dari Islam, bisa mencerahkan kita meskipun kita beda keyakinan. Begitu juga kami, beruntung bertemu dengan saudara-saudara Kristen. Kami bisa melihat betapa bodohnya, betapa jahilnya orang-orang ini. Zalim sezalim-zalimnya. Bibelnya mengajarkan, tetapi mereka menolaknya. Justru yang mereka ajarkan, yang mereka perhatikan adalah apa yang diperintahkan oleh orang selain daripada Yesus. Padahal jalan keselamatan hidup, itu kebenaran hidup, itu Yesus. Bukan Lukas, bukan Markus, bukan gereja, bukan bapak-bapak gereja. Tapi Yesus. Apa yang Yesus ajarkan? Itu yang harus dilakukan. 2 Yohanes 1 nomor 6. Barang siapa yang berkata Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Sebagai Yahudi. Berarti Kristen ini siapa? Kan harus hidup seperti Yesus. Kalau mengaku Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Sebagai Yahudi. Kristen Yesus itu Galatia 4 nomor 4 nomor 5, Ibrani 5 nomor 7, Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus itu hamba yang suci, hamba yang taat menjalankan segala perintah-perintah Tuhannya. Dia seorang Yudaism. Sedangkan Kristen bukan Yudaism, sekte lain. Siapa pendirinya? Baca Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dialah yang telah menyesatkan banyak orang Yahudi di tengah-tengah bangsa yang asing di seluruh dunia. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jadi kalau di dalam kota Turki, ya, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26, di Antioquia, Turki, pertama kali pengikut di situ disebut Kristen. Itu pengikut siapa? Pengikutnya Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena ingat, Paulus sendiri yang menerangkan di dalam Galatia 2 nomor 8. Apa kata Paulus? Petrus diutus untuk apa? Penginjilan kepada orang-orang yang bersunat. Sedangkan aku diutus sebagai rasul kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, tuh. Berarti Petrus mendirikan jemaat mula-mula yang diserahkan oleh Yesus kepadanya sebagai jemaat apa? Bersunat atau tidak bersunat? Jemaat bersunat. Jemaatnya Pauluslah yang tidak bersunat. Sekarang pertanyaannya, bolehkah orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci? Tidak boleh. Mana dalilnya? Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke bait suci atau bait Allah atau baitullah. Nggak boleh. Harus bersunat. Sedangkan Paulus diutus kepada orang yang tidak bersunat. Dia malah dia tegaskan dalam Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Maka Kristen diajarkan untuk apa? Diajarkan untuk tidak bersunat. Ini ajaran siapa? Sedangkan perjanjian kekal Allah dengan Abraham dan keturunannya adalah bersunat. Paulus mengajarkan jangan bersunat. Tuhan mengajarkan bersunat. Yahudi bersunat, Islam bersunat, Kristen berkulub. Lalu Kristen ini setelah mati mau kemana bawa kulubnya? Sedangkan Wahyu 21 nomor 27, orang yang tamek, najis, tidak boleh masuk ke dalam surga. Sedangkan yang disebut najis, baca Yesaya 52 nomor 1. Yang disebut najis adalah orang yang tidak bersunat kulub. Dosa orang-orang Israel
semua diampuni oleh Allah. Kecuali satu. Apa itu? Memasukkan orang najis ke dalam bait suci. Di mana tertulis? Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Semua keingkaranmu yang lalu-lalu telah aku hapuskan. Tetapi ada satu kemungkaran yang tidak bisa aku hapuskan di antara seluruh kemungkaranmu, yaitu kau memasukkan kemudian orang-orang najis tidak bersunat ke dalam bait suciku. Jadi Kristen ini nanti mau kemana? Pantaslah Yesus mengusir. Nyahlah daripada. Kami Bagaimana mau ke surga ngikut Yesus? Bagaimana mau ke surga? Bang Yesus menghalang. Het, jangan lewat. Kalian siapa? Bukankah dari mana Matius jalannya 7 menghalang? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Tahe. Baca. Itu dalil, Bung. Itu dalil. Itu di kitab Anda sendiri yang mengatakan itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Tuhan, Tuhan. Ya paman, bukankah kami bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bernubuat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, wahai Kristen, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Loh. Ada nggak tertulis di situ, wahai Kristen, enyahlah kalian dari hadapanku? Ada nggak tertulis dalam kitab? Lalu yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kalau bukan Kristen? Kami. Lagian kalian siapa? Kristen atau Tuhan Hindu? Yesus kan bukan cuma Tuhannya Kristen. Siapa bilang? Itu kan Tuhan Yesus kan hanya cuma itu, Tuhan Yesus kan Tuhannya seluruh umat manusia. Kata siapa? Kata siapa? Kata kita semua. Iya, kata kamu. Yesus aja tidak menuhankan Yesus. Yesus menuhankan Allah. Yesus menuhankan Allah. Yesus menuhankan hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Tidak menuhankan anak Maria. Hanya orang Kristen ini yang muncul belakangnya menuhankan anak orang. Itu tertulis loh bang, tertulis di kitab saudara. Makanya di Al-Quran dikatakan, wa idza husiran nasu kanu lahum ibadatihim, kanu lahum a'da, makanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti orang akan dihimpun, orang dikumpulkan nanti setelah kiamat. Apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka, dan pemujaan yang mereka lakukan akan ditolak dan diingkari oleh dia yang dia sembah. Nah, Yesus mengingkari, Yesus menjadi musuh kalian. Kalian mau ke surga, Yesus menghalangi. Mau kemana, mau kemana, mau kemana? Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga ya Yesus? Apa kata Yesus? Yang ngajarin siapa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa nggak sedih digituin? Berharap. Enggak juga lah, buat ngapain kamu sedih? Loh, Anda diusir, masa nggak sedih? Buat apa kami sedih, Bang Juma? Sekarang gini aja. Suatu saat Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini untuk menghakimi seluruh umat manusia. Udah. Salah Anda. Salah Anda. Salahnya di mana, Bang Juma? Anda baca Yohanes 8:42. Yohanes berapa? Yohanes 8 nomor 42. Oke, bentar. Ya, baca. Yang keras. Kalau perlu sampai 40 rumah dengar di tetangga Anda. Oke, izin Bang Sems, Kristen atau Muslim Bang? Bang Sems, Anda Kristen atau Muslim Bang? Silakan dibuka mikrofonnya Bang. Bang Sems, Kristen atau Muslim Bang? Oh ya, standby di Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Islam, Bang. Ya izin, kita gantian dulu Bang, karena kita mau naikkan teman-teman Kristen ya. Mohon maaf Bang Sems. Assalamualaikum. Ya Bang, izin Bang. Ya, silakan. Sebentar ya Bang, saya ingin menyapa Bang Juma aja. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, saya fans Abang tadi. Saya selalu mengikuti Abang. Jadi saya cuma ingin menyapa Abangnya dan tim-tim apologet Islam. Selamat berjuang Bang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa. Yohanes berapa tadi Bang Juma? Yohanes 8 ayat berapa? Yohanes 8 nomor 42. Di situ Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Endingnya di mana? Anda kan mengatakan dia akan datang menghakimi seluruh manusia. Endingnya di mana? Yohanes 12:48. Itu endingnya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi yang dihakimi Yesus, apakah seluruh umat manusia? Tidak. Dia datang hanya untuk Bani Israel. Dia menyampaikan firman hanya untuk Bani Israel. Jadi yang dihakimi nanti hanyalah Bani Israel, bukan menghakimi saya. Karena asas yang dipakai, hukum yang dipakai untuk menghakimi oleh Yesus adalah perkataan yang pernah keluar terucap dari mulutnya. Dia berkata apa? Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Yesus berkata, Yohanes 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa yang sesat dari umat Israel. Nanti muridnya itu dihakimi. Kalau sampai muridnya ada yang keluar dari Bani Israel mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus, maka dia akan dihakimi oleh Yesus. Ditanya dia, hei kau misalnya ditanya sama Yesus muridnya, hei Petrus, ya paman, siapa yang mengajarkan kau sampai ke Roma mengajar? Saya kan sudah perintahkan samamu, jangan ke bangsa lain. Kenapa kau tolak? Apa kata Petrus? Kira-kira, oh itu bukan Petrus saya. Saya tetap waktu hidup, tetap penginjilan untuk Bani Israel. Itu ada di Petrus di Roma. Oh itu bukan Petrus saya bang. Itu orang lain yang diberi gelar Petrus supaya dianggap saya. Terus ini Kristen ini siapa ini? Kok dia sebut-sebut namaku? Kok dia menyembahku? Kok dia bermujizat pakai namaku? Ini yang ngajarin siapa? Bukan juga saya. Lalu siapa? No, sana no, yang botak kepalanya no. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal engkau. Lalu yang selama ini kamu panggil siapa? Oh itu Yesus juga memang. Bukankah saya sudah mengatakan di dalam kitab kalian, Lukas 21:8, waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Yesus. Waktunya sudah dekat dan jangan kau percaya. Penyesat datang mengaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Kamu percaya, padahal kan sudah kubilang jangan kau percaya ketika datang penyesat mengaku Yesus, karena nanti kedatanganku di akhir zaman. Aku datang dengan tubuhku, jasadku. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu hanya suara saja, hanya roh yang datang berupa cahaya. Bukan ajaranku. Di mana pernah muridku kusuruh menyembahku? Di mana pernah muridku kusuruh ibadah minggu? Di mana pernah muridku kusuruh makan babi? Di mana pernah muridku kusuruh jangan bersunat? Hah, ada? Enggak ada. Orang-orang Yahudi muridku bersunat semua. Tak ada yang makan babi. Kamu makan babi, kamu tidak bersunat. Kamu sekolah kamu ibadah minggu. Kau menyembahku karena kau ikut Yesus palsu. Ikutlah ke sana ke neraka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Teriak orang Kristen. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermujizat mengobati orang karena pakai namamu? Betul. Tapi sesungguhnya kamu tidak melakukan perintah Bapakku. Kau melakukan perintah bapakmu, yaitu iblis. Pergilah kau ke neraka bersama dengan dia. Karena Yesus sudah mengatakan, Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Jadi Yesus itu ada dua. Yesus yang nabi dan Yesus yang dewa. Yesus yang nabi tidak pernah mengajarkan dirinya untuk dituhankan, tidak pernah mengajarkan untuk makan babi, ibadah minggu, merasulkan Paulus, tidak pernah. Tidak pernah Yesus yang nabi ini mengajarkan perjanjian baru, nggak pernah. Tapi Yesus yang satu ini, yang dewa ini, yang roh ini, pneuma,
Itu yang mengajarkan Paulus sehingga muncul 13 buku Paulus. Inilah yang menjadi panduan orang Kristen menyembah yang bernama Yesus. Sedangkan ajaran itu berasal dari makhluk halus yang mengaku Yesus yang datang kepada Paulus pendiri agama Kristen. Saya tidak mengada-ngada. Saya belajar Bible. Matius 7 yang berkata itu. Pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Bermujizat pakai namamu juga. Bernubuat pun pakai namamu. Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, yang memujizat pakai namaku, ngobati orang pakai namaku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kupindahkan biji pelermu ke dagumu. Banyak yang melakukan mujizat. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah kalian semuanya. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, mau apa kalau udah kayak begitu? Mau kemana? Mau lari ke Nabi Musa. Nabi Musa menolak. Loh, kamu bukan umatku. Kamu bukan Bani Israel. Mau lari kepada Abraham. Abraham pun mengatakan, aku tak pernah mengajarkan ajaran seperti itu. Aku mengajarkan sunat, aku mengajarkan satu Tuhan, aku mengajarkan korban hewan. Tak ada keturunanku mengorbankan manusia. Kalian ini siapa? Lari kepada Nabi Isa. Isa juga menolak. Lari kepada Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad paling nangis. Wahai umatku, aku diutus untuk kalian tapi kalian menolakku. Padahal di dalam kitabmu sudah diterangkan akan datang penolong lain. Yohanes 14 nomor 16, nomor 26. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Tapi ketika penolong lain itu datang, yaitu aku, kalian menolakku, kalian mengolok-olokku, kalian menertawakanku, kalian menghinakanku. Kalian lebih percaya kepada ajaran yang dibawa oleh penjajah. Aku tak bisa membantumu. Aku hanya bisa membantu umatku yang senantiasa bersalawat kepada aku. Sementara kau bukan umatku, bukan kaumku. Kau kaumnya Yesus yang iblis itu. Yesus yang asli pun menolakmu kan, apalagi aku. Nah, ini fakta real. Inilah yang akan terjadi esok hari. Al-Quran menceritakan itu, di Bible juga menceritakan itu. Coba kita lihat Yohanes 5 nomor 29. Ketika kemudian kiamat itu datang dan setelahnya orang benar akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam surga, kata Yesus. Dan orang yang salah sesat akan dibangkitkan untuk dihakimi di neraka. Itu kata Yesus. Berarti kita akan dibangkitkan. Selamat tidaknya kita, neraka tidaknya kita, tergantung dari perbuatan kita di atas muka bumi ini. Kalau dalam hidup kita di atas muka bumi ini menyembah kepada makhluk halus, lalu keselamatan apa yang bisa dijanjikan ketika yang kita sembah itu makhluk halus? Bukan penciptanya yang kita sembah, tapi makhluk halusnya yang kita tuhankan. Yesus mati-matian siang dan malam. Sembahlah Bapa, Tuhanku dan Tuhanmu. Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di langit. Engkau yang ada di langit, Engkau yang ada di langit. Datang-datang dari barat, justru menyembah yang ada di bumi Yesus. Kalau umat Islam ditanya, lalu umat Islam menyembah siapa? Umat Islam menyembah Sang Khalik, bukan makhluk sembahan kami. Loh, mana sembahanmu? Kota hitam yang ada di Mekah? Oh tidak, itu adalah bait. Itu adalah bait kudus, bait Elohim, baitullah, baitel. Itu bukan Tuhan. Itu adalah baitullah, bait Allah, bait Elohim. Tapi Anda Hajar Aswad, oh itu batu saksi. Sebagaimana Yosua 24:27. Sebagaimana Yesaya 6 nomor 7. Itu adalah batu yang dijadikan sebagai batu tugu yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Lalu Tuhanmu yang mana? Rabbus samawati wal ar, yang tak terlihat oleh jasad manusia, tetapi kemudian dialah yang melihat. Umat Islam tidak perlu melihat dengan kasat mata kepada pencipta. Kenapa? Karena pencipta itulah yang melihat kita manusia. Berbeda dengan saudara Kristen, dia yang harus melihat Tuhannya. Bahkan melihat Tuhannya dibunuh oleh tentara Romawi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini kezaliman. Ini zalim.
Makanya dikatakan Al-Quran, innal ladzina kafaru minal kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka. Kenapa? Diberi akal tidak dipakai. Sengaja dibutakan matanya sendiri, sengaja ditutup telinganya sendiri, sengaja dibutakan, ditutup hatinya sendiri. Sementara siang malam dari segala penjuru para apologet Islam sudah menyuarakan Yesus manusia suci, dia bukan makhluk terkutuk, dia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan, dia adalah makhluk yang dikasihi oleh Tuhan, dia adalah jalan bagi Bani Israel menuju kepada Tuhan. Tapi kalian menolak, oh Islam salah, Yesus kami itu terkutuk, dia diludahin, dia ditampar, ditonjok, ditelanjangin, disobek semua pakaiannya sampai dia bugil, lalu digantung di pohon untuk dosa-dosa kami. Lah itu kalian menghina, menghujat, tapi kalian menganggap itu kebaikan, kalian memandang itu adalah kemuliaan, padahal itu adalah sebuah kehinaan dan kehancuran manusia sebagai makhluk yang terindah dicipta untuk menjadi pemimpin. Justru dipimpin oleh iblis, bukan dia memimpin dirinya atau mengarahkan dirinya, tetapi dia mau dituntun oleh iblis. Yesus berkata ketika ia hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi dalam Yohanes 8, apa yang dikatakan oleh Yesus? Sekiranya engkau adalah keturunan Abraham, ya, maka engkau akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Abraham. Sekali andai saja firmanku ada di dalam kamu, maka kamu tidak akan pernah mau membunuhku. Tetapi karena tidak ada firmanku di dalammu, maka engkau mau membunuhku. Coba. Jadi orang yang mau membunuh Yesus adalah orang yang tidak ada firman di dalam dirinya. Makanya Yesus mengatakan di ayat selanjutnya, di data selanjutnya, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Bunuh Yesus, dosamu dihapuskan, ibadah minggu, makan babi, jangan bersunat. Itu keinginan-keinginan bapakmu, kata Yesus. Tapi keinginan bapakku yang ada di surga apa? La ilaha illallah, Yesus Rasulullah, sabat, jangan makan babi, bersunat, sujud dalam beribadah, puasa. Itu keinginan bapakku. Makanya dalam ulangan 4, ulangan 6, jangan kau menambahi perintahku dan jangan kau menguranginya. Itu. Tapi apa kata Paulus? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala perintah, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Mengurangi enggak itu? Mengurangi. Perintah Tuhan bisa nggak dikurangi? Nggak boleh. Kalau dikurangi melanggar nggak? Melanggar. Berarti pengikut Paulus ini melanggar atau tidak? Melanggar. Orang yang melanggar kemana perginya? Orang yang melanggar firman Tuhan kemana perginya? Neraka paman. Neraka paman. Jelas itu. Maka satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya umat Islam. Yahudi menolaknya, Kristen menghinanya. Hanya umat Islam yang memuliakan. Yohanes 16 nomor 14, ketika ia datang, yaitu penolong lain itu, dia akan memuliakan aku. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya Islam. Yahudi menghinakan, dianggapnya anak zina yang direbus di dalam neraka di atas tinja yang mendidih. Kristen jangankan di neraka, jangankan di bumi, jangankan di surga, di akhirat, di dunia pun Kristen sudah menghinakannya. Dia adalah manusia yang terkutuk dengan jalan terkutuk di atas salib demi untuk dosa-dosa orang barat. Dihinakan. Tapi kalau umat Islam alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, atasnya keselamatan, atasnya keselamatan. Coba, indahnya Islam itu. Makanya kami umat Islam lah pengikut Yesus. Sementara Kristen itu adalah anti Yesus, anti Kristus. Itulah Kristen. Oke, itu, Bang. Silakan. Boleh aku bertanya lagi? Silakan. Gini, jika Tuhan Yesus adalah Nabi Isa, ya, di mana Nabi Isa lahir dan di mana Tuhan Yesus lahir? Iya, baik. Kalau kita berbicara mengenai kelahiran, sama seperti Bang Zuma. Ada yang mengatakan saya lahir di kota Palopo, ada yang mengatakan saya lahir di desa Monte Carlo, kota terkecil di Mesir Timur. Ada juga yang mengatakan saya lahir di Makassar.
Apakah perbedaan-perbedaan ini menyebabkan orang yang memandang Bang Suma lahir di Palopo adalah melahirkan Suma yang lain, dan orang yang mengatakan Bang Suma lahir di Kairo adalah Bang Suma yang lain? Tidak. Tapi dalil kita. Beda lah. Ya, mana ada beda? Bang Suma cuma satu. Jelas beda Bang Juma. Abang Bang Suma contoh, Bang Suma cuma Juma. satu. Bang Contohnya Suma Bang cuma Juma. satu. Tapi ada yang mengatakan saya lahir di Kairo, ada yang mengatakan saya lahir di Dubai, ada yang mengatakan saya lahir di Makassar. Apakah kemudian saya menjadi tiga? Karena adanya cerita-cerita yang berbeda. Ceritanya cuma satu. Lalu mana cerita yang paling akurat? Yang bersumber dari Yang Maha Menyaksikan. Yang menciptakannya siapa? Yang di langit. Yang di langit yang mengabarkan. Kalau yang di data kitab kalian, yang menceritakan itu adalah wartawan. Kira-kira yang di langit dengan wartawan-wartawan lepas ini, akurat mana pemberitaannya? Suara Allah Sami, Maha mendengar, alim, Maha mengetahui. Sedangkan Lukas tidak melihat. Matius tidak melihat ketika Yesus lahir di mana, nggak tahu. Paulus lahir di mana, Yesus nggak tahu. Tapi Tuhan kami yang Maha menyaksikan, tahu nggak di mana ciptaannya lahir pada saat tahu. Itulah yang mengabarkan kemudian ketika ibunya hendak melahirkan, ibunya bersandar di pohon kurma. Nabi Isa lahir di pohon kurma. Tapi kalau di Yesus kitab lahirnya di mana? Nah, sekarang Yesus lahir di mana? Aku kan nanya sama Bang Juma. Kalau Nabi, tunggu dulu. Kalau Nabi Isa disamakan dengan Tuhan Yesus lahirnya di mana? Yesus menurut tradisi kalian lahir di kandang kambing kan? Kandang domba, betul nggak? Iya. Nah, Jadi di mana kalau Tuhan Yesus dalilnya? lahir di kandang domba, terus Nabi Isa di mana dalilnya di Bible Yesus lahir di kandang domba? Di mana? Kalau ada, saya umrohkan kamu tahun depan. Ada nggak? Sorry lah, aku nggak mau umroh lah. Ya, makanya tunjukkan supaya kau tidak umroh. Maka tunjukkan mana kandang dombanya. Yesus lahir di kandang domba itu tertulis di mana? Ada nggak? Di mana dalilnya? Ada Bang Juma, cuman aku masih belum semuanya aku baca Alkitab. Ya, mana Roh Kudusnya mana? Mana Roh Kudusnya? Bukankah Roh Kudus itu Tuhan yang Maha mengetahui? Nah, sedangkan dalam diri kalian ada Roh Kudus. Tanyalah kepada Roh Kudus yang membimbingmu. Hei Roh Kudus, ya Paman, tunjukkan segera di mana Yesus lahir. Maka mulutmu akan dibimbing untuk mengatakan itu. Kalau memang ada Roh Kudus, jangan-jangan roh jahat yang di tubuhmu. Mana? Kalau umat Islam ditanya, wahai umat Islam, ya Paman, di mana Nabi Isa lahir? Roh Kudus membimbing kami mengarahkan ke dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran menjelaskan itu. Lalu apa yang diterangkan kemudian tempat kelahiran Yesus menurut Bible? Kita lihat. Di dalam Hakim-Hakim 1 nomor 16. Keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma. Satu. Bani Yehuda ternyata kota pohon kurma. Hakim-Hakim 3:13. Raja ini mengajak Bani Amon, Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki mereka. Kota pohon kurma ternyata adalah kota orang Israel. 2. Hakim-Hakim 4 nomor 5. Dia biasa duduk di bawah pohon kurma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk menghakim kepadanya. Ternyata di pegunungan Efraim itu adalah kota kurma. Kemana Yesus sembunyi ketika dia hendak dibunuh oleh orang-orang Yahudi? Baca Yohanes 11 nomor 54 atau 55. Yesus atau 56. Yesus kemudian menghindar dari orang-orang Yahudi dan pergi ke sebuah padang gurun bernama Efraim. Ternyata Efraim itu dikenal dengan kota pohon kurma.
keempat, terlalu banyak. 2 Tawarik 28 nomor 15. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak. Astagfirullah, kenapa ini? Terpental lah. Astagfirullah. Sorry. Kenapa? Ngelek. Enggak rungkat, ngelek. Aku hadir lagi, Paman. Allahu Akbar. Masya Allah. Sorry, kesalahan yang tidak di ini. Iya. Jadi berdasarkan tempat kelahiran, rupa-rupanya tempat yang bersejarah yang disebut pohon kurma, kota kurma itu adalah tempat Yesus. Sedangkan kalau kita minta di tradisi Kristen, mana dalilnya Yesus lahir di kandang domba? Mana? Kalau ada, hari tonang saya umrohkan bulan depan atau tahun depan. Ada nggak? Ada nggak? Yang keenam, Nehemia 8 nomor 16. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma. Kenapa aku diturunkan? Aku kan belum selesai. Artinya bahwa tempat kelahiran Yesus itu dikenal dengan kota kurma. Yesus mau tidak mau, lahirnya bukan di kandang domba, tapi lahirnya di area pohon kurma. Subhanallah. Silakan ada bantah. Ya, Bang Zuma, kita ngomong Iya. Tadi saya udah buka Bible atau cari tahu lah gitu kan? Iya. Iya. Ini tentang konsep ketuhanan tadi ya? Iya, silakan. Iya. Iya, ada kebingungan sih, kebingungan. Kebingungan itu gini. Ya kalau di kalian itu kan Tuhan itu tunggal ya. Di kami pun juga tunggal sebenarnya gitu. Cuman kan gini. Roh Allah tadi itu ada pada Yesus gitu. Ada pada Yesus sendiri gitu kan. Nah berarti kan dirangkup 3 jadi dirangkup 1, berarti 1 gitu. Nah yang bikin bingung saya itu gini loh. Tunggu, yang bikin bingung itu gini. Ya ketika di salib, terus apa kan ini ya Allah kenapa kau tinggalkan aku gitu kan berarti. Nah, bingung itu di situ gitu. Ada kebingungan gitu loh. Bisa bantu menjawab? Iya, jadi gini, kalau dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah diterangkan kemudian terkait dengan penyaliban. Al-Quran menjelaskan nih, tolong dicermati baik-baik ya. Ini Al-Quran datang belakangan menjelaskan tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Selayaknya perjanjian baru datang menjelaskan apa yang terjadi ribuan tahun pada masa Nabi Musa. Nabi Musa dijelaskan kemudian oleh ajaran Yesus. Ajaran Yesus dijelaskan kemudian oleh ajaran Nabi Muhammad. Mereka memiliki bos yang sama, yaitu Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Al-Quran mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ar fasada au yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim dan seterusnya. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan memerangi rasulnya, utusannya, seperti Nabi Musa dimusuhi, Abraham dimusuhi, dan juga membuat kerusakan.
Hukuman bagi orang-orang ini yang membenci bapak ataupun anak di dalam kaidah Kristen itu adalah salib. Al-Quran menjelaskan itu. Yang memusuhi, yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya adalah salib. Itu dalam Al-Quran. Bagaimana kitabnya Nabi Musa? Apakah sama? Sama. Tertulis di mana? Ulangan 21, nomor 22, nomor 23. Apa kata dalilnya kitabnya Nabi Musa di situ? Dikatakan bahwa apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Coba. Berarti dia adalah orang yang berdosa. Apabila ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Berarti Al-Quran mengatakan yang disalib ini adalah pendosa. Iya. Kitabnya orang Yahudi juga mengatakan yang disalib ini adalah pendosa. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Yesus seorang pendosa? Ya, tunggu. Berarti konsepnya gini. Berarti konsepnya Yesus itu menyembah Tuhan kalian gitu. Iya betul. Jelas itu. Tuhan itu cuma satu. Makanya kalau saudara Kristen mencari Tuhan umat Islam, mana Tuhan yang umat Islam itu? Carilah Tuhannya Yesus mana? Cari Tuhannya Musa mana? Cari Tuhannya Abraham mana? Kalian tidak akan pernah bisa menemukan. Tapi Tuhan kami maha melihat, maha mendengar. Nah, kalau Tuhannya Kristen cari, banyak ada di pinggir-pinggir di tiang-tiang rumah, nempel-nempel. Itu ada Tuhannya Kristen. Tapi Tuhannya Nabi Musa tempel di mana? Digambarkan di mana fotonya Tuhannya Nabi Musa? Ditempelkan di mana fotonya Tuhannya umat Islam? Tak ada. Karena Tuhan menurut Yesus tak ada yang bisa melihat. Yohanes 5 nomor 37. Musa juga demikian. Keluaran 33 nomor 20. Tak ada yang bisa melihat. Begitu juga Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu tidak bisa dilihat karena Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi kenapa Tuhannya Yesus Kristen bisa dilihat? Karena sejatinya yang dituhankan itu makhluk, roh. Nah, itu yang aku cuma bentar. Silakan. Aku izin pamit dulu soalnya aku mau ke gereja. Ya, silakan Bang, silakan. Ya. Salam sama pendetanya. Salam dari Bang Suma bilang. Iya. Permisi ya, Bang Juma. Ya, Jangan dulu Bang Aritonang. Jangan kau tinggalkan dulu aku Bang. Sini dulu. Kok kerja sore? Pergi kau. Aritonang, kenapa kau tinggalkan aku begitu harusnya kan? Hari Minggu itu Yesus menggembalakan domba. Hari Sabtu baru ke gereja, kalian ke balik. Nah, kenapa kemudian Yesus teriak Eli Eli sama Sabaktani? Itu sebenarnya hanya cocokologi yang diambil dari kitab Mazmur. Itu cocokologi. Tidak ada hubungannya. Yesus itu tidak pernah memanggil Tuhannya dengan panggilan Eli. Yesus tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan karena dia adalah orang yang dikasihi. Mazmur 37 nomor 28 29. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihi. Sementara yang ada di Mazmur berapa itu teman-teman? Mazmur 2 ya? 22 ya? Ya, berarti kan konsepnya gini Bang. Konsepnya itu Tuhan, berarti Yesus sendiri itu menyembah Tuhan kalian gitu kan? Nah, betul. Iya, memang. Yesus menyembah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Bukankah Yesus itu Allah? Allah itu gimana? Sendiri. Oh, tidak bisa. Karena Allah itu bukan makhluk. Bilangan 29 nomor 13. Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan Yesus anak manusia. Bagaimana bisa dia Allah? Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 37. Allah itu tidak bisa dilihat. Suara Allah tidak bisa didengar. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti Yesus bukan Allah. Ya emang bukan. Ya tapi kan roh Allah itu ada pada dirinya sendiri gitu loh. Semua manusia itu rohnya adalah roh Allah. Seperti rohnya Olan. Itu rohnya siapa? Itu rohnya Allah. Makanya di dalam Kejadian 6 nomor 3. Rohku, Allah berfirman, rohku tidak selamanya berada dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri kita ini roh Allah. Makanya kita hidup. Karena pada diri kita ada biasan daripada esensi yang maha hidup.
Coba kalau ruh keluar, mati kita. Kenapa kita bisa hidup? Karena bias percikan yang maha hidup itu ada pada diri kita berupa roh. Kalau roh dicabut, mampus. Secantik apapun Anda, mati pasti. Semancung apapun hidungnya, selentik apapun bulu bibirnya, pasti mati kalau roh itu keluar. Kenapa? Karena unsur yang Tuhan berikan berupa roh yang berasal dari dirinya udah diambil. Mampus, mati. Jadi roh yang ada pada diri kita itu adalah roh Elohim. Kejadian 6 nomor 3. Coba, Anda tahu roh Anda? Anda tidur sama roh, Anda makan bersama roh, Anda keluar ke bumi bersama dengan roh, tidur bersama dengan roh, tak sedetik pun Anda pernah berpisah dengan roh. Barang yang paling dekat dengan diri Anda itu adalah roh Anda. Tetapi Anda tidak mengenalinya kan? Rohnya seperti apa wujudnya? Seperti apa bentuknya? Kayak mana dia? Ada di dalam tubuh Anda, tapi Anda tidak mengenalnya. Itulah yang disebut eksistensi ketuhanan. Orang berakal akan tahu Tuhan itu ada, buktinya saya ada. Tuhan itu ada, buktinya saya hidup. Dengan ruh Allah saya hidup. Kalau tidak ada Allah, tidak ada rohnya. Kalau tidak ada rohnya, saya tidak hidup. Karena saya ada, maka roh Allah ada. Karena roh Allah ada, maka pencipta dari roh itu pasti ada. Itu orang berakal. Makanya umat Islam itu tidak mencari Tuhan. Di mana Tuhan saya ya? Apakah kau melihat Tuhan, mayat Tuhan kami? Tidak begitu di Islam. Karena Tuhan itu sudah menitipkan, hei makhlukku yang berakal. Yes, aku kasih kode, aku kasih simbol padamu ya, keberadaanku nih. Itu wujud aku ada, aku serahkan rohku kepadamu. Itu wujud aku ada. Ketika aku sudah mencabut rohku padamu, maka kau hanyalah bangkai apa? Kau hanyalah jenazah. Engkau adalah mayat yang terkujur kaku, tak bisa ngapa-ngapain. Karena kenapa? Karena sudah ada unsur rohku di dalammu. Kau akan menjadi tanah kembali. Kau menjadi mayat, membusuk. Kenapa? Karena aku sudah mengambil rohku. Kamu bisa hidup karena adanya aku. Maka hanya orang yang lemah akal lah yang tidak bisa menemukan Tuhan. Harus ada fotonya. Wah, ini foto Tuhan saya, gondrong, lesung pipinya cantik, bibirnya bagus, kumisnya tipis, hidungnya mancung, lehernya bergerigi dan seterusnya. Tak ada Tuhan kayak gitu. Itu pagan namanya. Orang yang berakal itu pejamkan mata, berseru, wahai engkau yang menciptakan alam semesta. Maka yang menciptakan alam semesta itu mendengar, melihat. Oh, hambaku si Fulan lagi memujiku, lagi memuliakanku. Itu, orang yang berakal itu begitu. Makanya Nabi Abraham, mana Tuhannya? Tak bisa kita lihat. Tuhannya Musa mana? Tak bisa kita lihat. Tuhannya Yesus mana? Tak bisa kita lihat. Tuhannya Nabi Muhammad? Tak bisa kita lihat. Lalu apa? Bagaimana cara kita berhubungan dengan esensi yang menciptakan kita? Dengan cara ibadah. Makanya umat Islam itu 5 kali sehari semalam. Ngapain mereka? Berkontak dengan Tuhan. Berbeda dengan kalian. Ada harus patungnya di depan, sujud di situ, cium-cium patungnya. Apa itu? Pagan. Mempertuhankan makhluk. Ya, sebenarnya bukan mencium patung gitu loh. Itulah wujudnya. Itulah apanya tadi itu, inkarnasinya tadi itu gitu. Itu pagan itu namanya. Artinya sama seperti orang Quraisy. Mereka tidak mempertuhankan berhala-berhala itu, tidak. Mereka jadikan berhala itu sebagai mediasi. Ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang menjadikan semuanya ini? Allah. Kenapa kamu menjadikan patung berhala-berhala ini? Karena kami tidak bisa melihat Allah. Maka kami bentuk ini sebagai mediasi bahwa kami menyembah kepada Allah. Tapi kamu mempertuhankan ini? Tidak, kami tidak mempertuhankan. Kami hanya memediasikan ini, membentuk. Itu sama halnya. Makanya ada perintah di dalam kitabnya Nabi Musa. Jangan kau membentuk, jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun baik di langit maupun di bumi. Sekarang begini, teman-teman Kristen ketika berseru, wahai Yesus. Yesus dengar nggak? Ya, dengarlah, kan dia Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus Maha mendengar? Ya nggak ada sih. Nggak ada. Itu hanya sangkaan kalian saja. Tapi kalau Tuhannya Yesus yang kita seru, wahai Tuhannya Yesus,
Mendengar nggak sang Tuhan? Sang Tuhan mendengar nggak? Mendengar, Paman. Mendengar, Paman. Jelas mendengar. Annallaha sami. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Itu dalilnya. Tuhan yang kami sembah maha mendengar. Kalau Yesus ada nggak maha mendengar? Enggak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Wah, mati, celaka. Yang kayak gini dituhankan. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, wahai Bani Israel, seluruhnya kalian tidak akan bisa mendapatkan hidup kekal kecuali kalian mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus yang diutusnya. Nah, itu konsepnya. Yohanes 17 nomor 3. Dalam Islam, la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Dalam Islam tuh. Iman Islam ke sana enggak? Ke sana berarti bisa mendapatkan hidup yang kekal. Yes. Kristen bisa nggak mendapatkan hidup kekal? Gimana ceritanya? Keluaran 20:3. Jangan ada ilah lain di hadapan Tes, Paman. Gila, suara Pak Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Paman. Tuhan tidak mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan nggak mau kemudian ada ilah lain di hadapannya. Nggak mau. Yesus dilantik jadi Tuhan. Mau nggak Tuhan? Nggak mau. Makanya Yesus mengusir karena Yesus diilahkan. Siapa yang mengilahkan? Ya Kristen. Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Padahal mereka adalah serigala yang buas. Kenapa orang-orang itu disebut serigala yang buas? Karena mereka membunuh anaknya sendiri, memakan anaknya sendiri. Kenapa dikatakan membunuh anaknya sendiri? Kenapa? Karena dia mengajarkan anaknya darah dagingnya sendiri untuk menyembah kepada selain daripada ilah yang diperkenalkan oleh para nabi. Itu sama hanya membunuh anak kita. Anak kita lahir suci, kita bentuk dia menjadi karakter seorang yang menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Itu sama halnya kita membunuh dia. Makanya orang-orang ini disebut sebagai apa? Serigala yang buas. Anak sendiri dimakan. Orang yang betul adalah menumbuh kembangkan anaknya, lalu diajarkan untuk berpikir, nak, cari agama yang betul. Cari agama yang betul. Kalau engkau menemukan Islam betul, masuk Islam. Hindu yang betul, masuk Hindu. Kristen yang betul, masuk Kristen. Bagaimana cara membetulkan segala sesuatunya? Terkhusus iman. Segala sesuatunya dibenarkan oleh akal. Oke, gini Bang ya. Berikan saya waktu dulu untuk menjawab ini semua gitu loh. Ya, karena silakan. banyak pertimbangan, oke? Oke, kita tanya jawab boleh 5 menit. Boleh tanya jawab kita 5 menit, boleh? Boleh. Oke. Menurut Saudari Olan, apakah semua iman yang ada di setiap agama itu betul? Ya betul. Berarti iman Islam betul? Ya. Jujur, iman Islam betul. Iman Hindu? Iman Hindu betul nggak? Ya gitu Bu. Iman seseorang itu ya benar. Berarti Hindu benar, Buddha juga benar. Ya semua agama itu benar. Berarti Tuhan itu banyak. Iya ya. Iyalah. Kalau kami Islam tidak. Yang paling benar adalah Islam. Iman di luar Islam itu buta. Kami percaya diri dengan iman kami. Karena kami meyakini itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa kami meyakini sebuah kebenaran? Karena iman kami berlandaskan akal. Jadi tidak semua iman itu benar. Iman Kristen tidak benar. Iman Hindu tidak benar. Iman Buddha tidak benar. Iman yang benar hanya Islam. Kenapa demikian? Karena hanya iman Islam yang berselaras dengan akal pikiran sehat. Tapi orang Kristen mengatakan imannya betul. Ya. Orang Hindu juga mengatakan imannya betul. Ya. Orang Buddha juga mengatakan imannya betul. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka menanggalkan akal.
Mereka hanya berdasarkan percaya saja, yakini saja, selesai. Tetapi sebagai manusia yang diminta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini, dipersenjatai oleh Allah berupa chip, perekam. Apa itu akal? Inilah yang membedakan kita. Contoh misalnya, kita ke pasar nih, kita ke pasar beli ikan atau beli baju atau apapun itu. Yang kita pakai untuk memilih mana yang terbaik adalah akal, bukan perasaan. Dirabalah ikan itu, oh ini kayaknya rasanya bagus, ini bagus. Bukan perasaan itu yang kita pakai. Begitu juga pakaian. Ketika kita memilih pakaian, yang kita pilih adalah sesuai dengan akal. Ini cocok dengan saya, kulit saya putih, hidung saya mancung, tingginya saya sekian, ini yang cocok. Apa yang kita pakai mengukur itu? Akal. Begitu kita masuk sekolah, kita pilih sekolah-sekolah yang bagus. Apa yang kita pakai? Akal. Kita ingin beli mobil, apa yang kita pakai? Akal. Kita ingin beli kendaraan, akal. Kita memilih pasangan, akal. Memilih agama, kenapa kita tidak menggunakan akal? Bukankah agama ini adalah kendaraan kita? Selamat tidaknya kita nanti setelah kematian di dunia ini adalah penentu. Kenapa giliran akal kita tidak pakai? Kenapa giliran agama kita tidak pakai? Kenapa? Karena iblis itu bekerjanya di situ. Ada nggak iblis bekerja ketika kita memilih baju? Oh ini baju merah, ini baju hitam. Iblis pilih, jangan kau pilih warna merah. Iblis tidak kerja di situ. Ketika kita ingin membeli buah durian, buah pisang, mana yang kita mau beli? Iblis membisikkan, jangan kau beli durian, beli saja pisang. Apakah iblis? Enggak. Tapi ketika kita berbicara mengenai akidah, agama, Tuhan, iblis di situ bekerja. Anehnya, agama di luar Islam tidak menggunakan akal. Disitulah kesempatan iblis membunuh Ya, karena gini. pikiran manusia. Ya, karena gini, konsep ketuhanan itu sendiri itu tidak bisa dicerna dengan akal gitu. Kata siapa? Kata siapa? Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan apa? Dengan akal. Kalau yang lain saja kita pakai akal, masa giliran Tuhan kita nggak pakai akal? Sementara Allah bangga di hadapan malaikat. Sebelum kita diciptakan, Allah pencipta langit dan bumi bangga membanggakan kita, mengidolakan kita. Wahai malaikat, wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai malaikatku, makhluk langit semuanya. Ada apa ya Rabb? Aku hendak menciptakan makhluk sebagai pemimpin di atas muka bumi. Malaikat semua protes. Apa? Untuk apa? Hai diam. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Meskipun kalian mengatakan makhlukku di bumi itu akan membuat peperangan, membuat kerusakan ini bla 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 bla, tapi aku lebih tahu daripada kalian. Aku nih, Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada mereka berupa akal yang tidak kuberikan kepada kalian. Dengan akal itulah kamu lihat, dia akan memimpin bumi. Tengok aja nanti, besi yang beribu tahun dia akan bisa layangkan dari tempat yang satu ke tempat yang satu, dari pulau yang satu nyebrang ke pulau yang lain. Mereka akan membuat besi bertonton melayang kemudian terapung di atas laut. Lihat aja nanti setelah aku ciptakan, dia akan membuat sesuatu yang luar biasa di bumiku. Aku tunjukkan bumi sebagai tempat kemudian ia bercocok tanam. Aku hamparkan bumi itu untuk mereka tempati. Lihat nanti ketika aku sudah ciptakan. Nah, Tuhan membanggakan kita. Dan ketika Tuhan membanggakan kita di tengah-tengah makhluknya yang lain, Allah dikecewakan dengan adanya makhluk bernama manusia yang justru mematikan akalnya. Kemana dia pergi nanti? So Allah beri sanksi neraka. Tapi mereka yang membanggakan Allah di hadapan makhluk yang lain mendapatkan imbalan jannah surga. Ayo. Iblis mengatakan, oh tidak dong, saya akan buktikan bahwa makhluk yang kau banggakan yang menjadi pemimpin di atas muka bumi itu tak lebih mulia daripada aku. Kau buat dia sehina-hinanya. Bahkan kau kasih akal, tapi pola hidupnya sama seperti binatang. Bahkan akan kubuat dia lebih rendah dari binatang. Tengok aja nanti, akan kubuat hanya sedikit yang akan beriman kepadamu, hanya sedikit.
selebihnya akan kubuat dia bersamaku masuk ke neraka. Tengok aja, ku matikan akalnya. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku memberikan akal. Nih, coba ku ciptakan Adam. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi Adam, ketika Adam dicipta kemudian di hadapan para malaikat ditanya, "Hei Adam, apa itu namanya gunung? Itu apa namanya laut? Itu apa namanya sapi? Yang ini apa namanya kambing? Yang ini namanya apa? Tumbuh-tumbuhan." Nah, tengoklah, lihat wahai para malaikatku, makhlukku ini luar biasa. Dia tahu, dia bisa berkarya sama sepertiku. Dia bisa kemudian berbicara sama sepertiku. Dia bisa kemudian berkarya sama sepertiku. Dia bisa membuat sesuatu sama sepertiku. Inilah makhlukku yang paling mulia. Tapi apa kata iblis? Tengoklah sebentar. Hanya sedikit dari mereka ya Rabb. Demi kemuliaan-Mu, izinkan aku membuktikan itu. Aku buat mereka semua akan melupakan Engkau. Dan aku buat mereka tergiring untuk justru menyembah bukan kepadamu, tetapi kepada makhluk-Mu yang lain. Ketika Kau mengutus makhluk yang luar biasa, mampu ini, mampu itu, akan kubuat otak mereka berpikir, wah ini Tuhan. Ketika Engkau perlihatkan api itu menyala, bisa membakar apa yang ada di depannya, maka sebagian dari mereka aku akan buat berpikir, inilah Tuhan, api ini adalah Tuhan. Ketika Engkau menciptakan gunung yang besar, maka aku perlihatkan sebagian dari mereka untuk menganggap bahwa gunung yang besar itu adalah Tuhan. Ketika Engkau menciptakan lautan yang luas, akan kubuat mereka kemudian menyembah kepada lautan itu. Ketika Engkau menciptakan kemudian bintang di langit, matahari yang ada, akan kubuat mereka sebagian mempertuhankan itu. Intinya, kubuat mereka kufur, kubuat mereka kafir dan ingkar kepadamu. Kau utus nabi, ku giring mereka untuk mengingkarinya. Kau utus rasul, ku giring kemudian mereka untuk membunuhnya dan menyalibnya. Tengok aja, aku akan buktikan itu. Makanya di dalam Al-Quran setiap umat Islam itu berbuat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu hanya ada di Isa. Nah, makanya kemudian yang terjadi hari ini adalah umat Islam di setiap pola hidupnya itu harus berlandaskan kepada siapa? Bismi. Dengan menyebut nama Allah. Itu yang terjadi. Ya jadi segitu ya, teman-teman yang Kristen utamanya. Kenapa umat itu Allah gitu loh. Ini pemahaman wanas. Begitu sih. Ya Kang Kian Santang, handle dulu ya. Saya persiapan juga. Ini saya sambil makan bang. Ya lanjut aja. Ini ada hotel lagi yang mau naik nggak? Oh, ada sebenarnya. Aku lihat dulu. Harusnya yoga dihadirkan. Harusnya yoga hadir, keren itu. Ya insya Allah nanti malam mungkin mudah-mudahan Olan bisa menghadirkan yoga juga ya. Nanti didampingin sama Kak Uniriva. Biar enak tuh, menarik tuh. Mana ini yang hotel? Nggak ada, semuanya muslim kelihatannya. Tadi aja saya lewat ke gereja, kan mereka ibadah. Saya masuk ke dalam, padahal gede itu gereja. Ih, di dalamnya cuma berapa orang loh? 10 apa 12 ya? Udah punah kayaknya ini. Ya, yang Kristen silakan ya teman-teman Kristen ya. Typing di bawah aku Kristen bang biar dinaikkan. Silakan teman-teman Kristen. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Halo. Oh enggak, ini acara itu nanti aja bang. Kalau seorang habis Isya, biar seru habis Isya aja. Iya bang. Ya memang habis Isya sebentar. Jadi kan habis maghrib jadi kepentok itu saya mentok bayang Isya dulu. Iya bang. Biar seru, biar rame bang. Panggil itunya bang si yoga. Iya bang. Kalau ada sekalian bang blender. Iya bang. Oh ya makasih ya, udah hanya itu aja ya. Makasih. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.